kesadarannya nyaris padam. Dari suara yang samar, ia hanya tahu dirinya ditemukan tergeletak, kepala dan kaki terluka, darah banyak hilang. Tim penolong langsung memindahkannya ke ranjang transportasi dengan hati-hati. Di tengah suara yang makin samar, muncul sesuatu yang tak ia pahami. Sebuah sistem asing mendeteksi perangkat input baru, lalu memulai reboot. Ranjangnya didorong secepat mungkin. Bedah saraf, penyakit dalam, dan bedah plastik dipanggil sekaligus. Benturan di kepala dan cedera berat pada kaki kirinya diperiksa, Siti diminta segera. Di saat yang sama, proses reboot misterius terus meningkat. Ia masih tak sadarkan diri. Sistem itu sudah mencapai 90%. 100%. Reboot selesai. AI bernama Baruda pun mulai aktif. Sebelum kecelakaan itu, suasana di Rumah Sakit Universitas Taihua masih berjalan normal. Catatan singkat, pembahasan medis di cerita ini bukan saran medis. Para residen tahun pertama diarahkan masuk bergiliran ke sebuah laboratorium dan diperingatkan agar tidak menyentuh apapun sembarangan. Di hadapan rombongan, pihak rumah sakit memperkenalkan AI diagnosis yang sedang dikembangkan bersama oleh para profesor Taihua dan Taihua Electronics. Mesin besar itu diperkenalkan dengan nama Baruda. Para residen tidak mampu menyembunyikan kekaguman mereka melihat perangkat tersebut dari dekat. Salah satu yang paling terpukau adalah Lee Soo-hyuk, residen tahun pertama yang langsung menganggap pemandangan di depannya luar biasa. Yang Won-jun, kepala pendidikan dan pelatihan, memahami reaksi mereka. Pencapaian Baruda memang sesekali sudah diberitakan kepada publik. Soo-hyuk memandang Baruda sebagai AI diagnosis dengan potensi paling besar di antara teknologi sejenis yang ada saat itu. Ambisinya bukan kecil. Setelah lulus peringkat 4 dari salah satu sekolah kedokteran terbaik, Soo-hyuk bahkan memilih penyakit dalam karena berharap Baruda akan membuat pilihannya sepadan. Yang Won-jun menjelaskan bahwa luasnya ilmu kedokteran masih membuat komersialisasi Baruda jauh, tetapi akurasi diagnosisnya sudah cukup tinggi bila variabel input diatur dengan benar. Data pasien dimasukkan selengkap mungkin, mulai dari jenis kelamin, usia, gejala, waktu munculnya keluhan, hasil pemeriksaan fisik, sampai hasil tes darah dan pemeriksaan lain. Baruda mulai mengolah seluruh data yang baru saja dimasukkan. Untuk pasien bernama Park Sang-gi, Baruda menempatkan pneumonia akibat pneumokokus sebagai kemungkinan terbesar, disusul tuberkulosis dan pneumonia virus lain. Hasil itu ternyata sama dengan kesimpulan para profesor bidang respirasi dan radiologi yang sebelumnya menilai pasien tersebut. Namun yang Won-jun menekankan kelemahannya, Baruda tidak mempunyai panca indera untuk memeriksa pasien sendiri, sehingga data input yang keliru akan menghasilkan kesimpulan yang ikut keliru. Karena keterbatasan itu, komersialisasi Baruda belum akan datang secepat yang dikhawatirkan sebagian dokter. Soo-hyuk justru lebih memikirkan 100 hari tugas berat yang akan dimulai besok. Saat penjelasan hampir selesai dan rombongan hendak diberi waktu melihat-lihat, staf di dekat mesin tiba-tiba menyadari bunyi yang tidak biasa. Bunyi elektronik berulang terdengar dari arah perangkat, membuat staf bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka memastikan suara itu memang berasal dari Baruda, tetapi belum mengetahui penyebabnya. Ketika casing mesin disentuh, panasnya membuat tangan staf langsung terangkat. Keadaan Baruda dinilai semakin tidak normal dan mulai menimbulkan kekhawatiran. Percikan dan suara retak bertambah kuat. Staf perangkat lunak mengaku firasatnya buruk dan menyarankan semua orang menjauh. Tanpa menunggu penjelasan lebih jauh, rombongan diperintahkan segera keluar dari laboratorium. Para residen yang bergerak menuju pintu ikut menoleh ketika gangguan pada mesin semakin jelas. Listrik memercik di sekitar Baruda dan layar menjadi kacau, seseorang bahkan takut mesin itu akan meledak. Peringatan itu membuat semua orang berlari meninggalkan ruangan secepat mungkin. Di tengah kepanikan, Soo-hyuk kehilangan pijakan dan tersandung. Ia jatuh ke lantai saat orang-orang lain terus bergegas ke pintu keluar. Dari luar ruangan terdengar teriakan agar Soo-hyuk segera keluar karena Baruda benar-benar terlihat akan meledak. Staf di pintu bersiap menutup ruangan demi mengisolasi bahaya, tetapi suara Soo-hyuk meminta mereka menunggu. Soo-hyuk masih berlari dari dalam dan berteriak bahwa dirinya belum keluar, sementara orang di pintu mendesaknya bergerak lebih cepat. Soo-hyuk berusaha menjelaskan bahwa ia tadi terjatuh, dengan Baruda yang terus memercik tepat di belakangnya. Melihat kondisi mesin yang semakin gawat, staf di luar tampak mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Pintu justru dibanting tertutup di depan Soo-hyuk. Ia terkejut dan berteriak meminta mereka menunggu.
Orang lain memprotes karena Suhyok masih berada di dalam, tetapi staf teknis bersikeras sudah terlambat dan mereka pun bisa ikut terseret bila tetap membuka pintu. Terjebak sendirian bersama mesin yang mengamuk, Suhyok meluapkan amarah kepada orang-orang yang meninggalkannya. Sesaat kemudian ledakan besar meledak dari area Baruda dan menelan ruangan. Di balik kesadaran yang hilang, proses reboot misterius kembali berjalan dari 10 hingga 90%. Reboot selesai. Kesadaran Suhyok muncul dalam ruang gelap yang tidak menyerupai ruang rumah sakit. Ia berdiri sendirian dan kebingungan, tidak tahu di mana dirinya berada. Sistem memperkenalkan dirinya sebagai AI Baruda, lalu meminta data karena basis datanya telah hilang. Suhyok makin bingung mendengar nama yang baru saja ia lihat sebelum ledakan. Baruda tiba-tiba menyatakan berhasil mengakses sebuah basis data, dan berbagai halaman medis mulai bermunculan mengelilingi Suhyok. Saat proses input berjalan, Suhyok mengenali materi yang masuk sebagai isi buku-buku pelajaran kedokteran. Ia melihat anatomi yang dipelajari sejak tahun pertama, materi penyakit dalam, dan pengetahuan medis lain yang pernah ia pelajari. Suhyok akhirnya sadar bahwa seluruh data di ruang itu berasal dari hal-hal yang pernah ia baca dan pelajari sendiri. Baruda menyelesaikan input seluruh data tersebut, tetapi menyatakan tingkat pemulihan basis datanya baru 2%. Ketika Baruda meminta data yang jauh lebih banyak, Suhyok tertawa tidak percaya dan mulai memahami kemungkinan absurd bahwa AI itu kini berada di dalam kepalanya. Di dunia nyata, Suhyok masih terbaring dengan kepala diperban dan selang napas terpasang, tetapi sudut bibirnya membentuk senyum kecil. Dokter yang mengawasinya terkejut dan segera memberitahu profesor bahwa pasien yang belum sadar itu sedang tersenyum. Pemberitaan menjelaskan bahwa Baruda sebelumnya mendapat perhatian sebagai AI medis generasi berikutnya, meski masalah keselamatannya juga terus dipertanyakan. Setelah insiden, Kementerian Kesehatan dan Taihua Electronics memutuskan menangguhkan rencana terkait Baruda. Chai Nakpil, kepala bedah saraf Taihua, kesal karena ia melihat teknologi itu sebagai peluang besar bagi kedokteran Korea. Seorang dokter muda memanggil Chai Nakpil dan memotong lamunannya. Ia melaporkan bahwa Suhyok baru saja tersenyum, membuat Chai segera memusatkan perhatian pada pasien. Chai tahu senyum tadi sengaja sesudah operasi kepala bisa terjadi, tetapi tetap memerintahkan pemeriksaan gelombang otak untuk memastikan kondisinya. Ketika ditanya apa yang terjadi, tim menjelaskan bahwa pasien yang belum sadar tadi tampak tersenyum. Direktur Rumah Sakit Universitas Taihua, Lee Hyun-jong, ikut heran karena Suhyok bahkan masih dipasangi jalan napas. Pemeriksaan gelombang otak pun dilanjutkan. Para dokter juga membahas chip Baruda yang tertanam di kepala Suhyok. Jaringan sudah membungkusnya dan menempel pada otak, sehingga mengangkatnya berisiko merusak otak. Setidaknya belum terlihat reaksi imun atau peradangan. Di luar masalah otak, cedera kaki Suhyok diperkirakan dapat membuatnya berjalan pincang. Chai khawatir bagaimana menjelaskannya kepada keluarga, lalu mengetahui bahwa Suhyok adalah seorang yatim piatu. Lee Hyun-jong nyaris menyebut keadaan tanpa keluarga itu sebagai sesuatu yang untung, lalu buru-buru menarik ucapannya. Chai langsung naik darah mendengar komentar tidak peka itu, memaksa sang direktur meminta maaf. Ketika biaya perawatan Suhyok dipertanyakan, Lee Hyun-jong memerintahkan agar tagihannya dibebankan kepadanya terlebih dahulu dan dana diatur melalui dewan serta asosiasi alumni. Pemeriksaan gelombang otak Suhyok mulai dipantau melalui monitor di samping tempat tidur. Hasilnya memperlihatkan aktivitas otaknya sudah mendekati kondisi terjaga. Tim juga memastikan obat analgesik sedatif remifentanil masih diberikan. Karena kesadarannya sudah mendekati bangun, dokter mengusulkan mencoba membangunkan Suhyok untuk menilai kondisinya secara langsung. Keputusan akhirnya dibuat, Suhyok akan dibangunkan, dengan kesiapan memasang kembali bantuan napas bila ia tidak mampu bernapas spontan. Tim ingin memastikan apakah kesadarannya benar-benar jernih. Bila masalah muncul, sedasi dan bantuan napas dapat segera diberikan kembali. Suhyok tetap terbaring tenang sementara proses membangunkannya dimulai. Remifentanil dihentikan, tahap weaning berjalan baik, dan pernapasan spontan Suhyok juga terlihat stabil. Dokter memanggil namanya, menanyakan apakah ia baik-baik saja dan dapat mendengar suara mereka. Nama Lee Suhyok dipanggil sekali lagi ketika tim menunggu tanda bahwa ia benar-benar sadar. Di dalam pikirannya, Suhyok justru dihujani pesan Baruda yang terus meminta lebih banyak data sampai ia kesal karena terlalu berisik. Setelah Suhyok mengeluh, pesan itu mendadak berhenti dan ia menunggu apakah Baruda benar-benar diam.
Tak lama kemudian sebuah pesan baru muncul, menandakan Baruda sedang mencoba menyesuaikan cara berkomunikasi dengannya. Baruda menyatakan akan mencerminkan permintaan penggunanya dan menyampaikan pendapat dengan cara lain. Suhyok makin kesal karena masih harus membaca teks mengambang. Ketika Baruda gagal memahami maksudnya, Suhyok menegaskan bahwa AI itu seharusnya melihat dengan matanya. Baruda memastikan apakah mata merupakan organ input informasi visual, dan Suhyok membenarkannya. Baruda terdiam sesaat, seolah memproses perintah yang baru saja diberikan. Sistem kemudian mengumumkan bahwa organ pengumpulan informasi yang dapat diakses telah diperbarui. Perubahan mendadak itu membuat Suhyok terkejut, sementara proses baru mulai berjalan di sekelilingnya. Baruda mulai membangun basis data untuk penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan, serta menyatakan bahwa peningkatan kemampuan itu memerlukan interaksi dengan Suhyok. AI itu lalu mengatakan akan menyesuaikan ekspresi dengan preferensi Suhyok dan secara langsung meminta percakapan. Suhyok bertanya apakah mereka harus terus berbicara lewat teks mengambang seperti itu, karena tampilannya terasa terlalu canggung. Baruda kembali diam beberapa saat, menunggu atau memproses keluhan baru tersebut. Sistem akhirnya menerima permintaan itu dan mulai meningkatkan efek visual antar mukanya. Ruang mental di sekitar Suhyok berubah dan tersusun ulang dengan cepat, membuatnya tersentak. Suhyok menatap sesuatu yang mulai terbentuk di hadapannya dan hanya mampu bertanya-tanya apa yang sedang ia lihat. Begitu bentuk baru Baruda selesai muncul, Suhyok terdiam kaget melihat hasil penyesuaian tersebut. Beberapa waktu kemudian, aktivitas di Rumah Sakit Universitas Taihua terus berlangsung di tengah dampak kecelakaan Baruda. Lee Hyun-jong mengeluh para wartawan tidak mau pergi sementara pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab sulit ditemukan. Tekanan publik membuat konferensi pers mulai terasa tak terhindarkan. Ia juga memikirkan Suhyok, yang sudah beberapa hari bernapas spontan tetapi belum berkomunikasi, sampai sempat takut kerusakan otaknya lebih parah dari perkiraan. Di koridor ia bertemu Shin Hyun-tae, kepala penyakit dalam Taihua, yang baru saja kembali dari kamar Lee Suhyok. Lee Hyun-jong mengatakan dirinya juga hendak ke sana dan bertanya tentang kondisi pasien. Shin menjawab Suhyok memang sudah terbangun hari itu, tetapi ada hal yang membuatnya ragu. Direktur langsung ingin tahu apakah keadaan Suhyok cukup baik untuk diumumkan ke media, karena tekanan dari Dewan Rumah Sakit terus meningkat. Shin Hyun-tae menjawab bahwa menyebut kondisi Suhyok baik-baik saja terasa agak sulit, membuat Lee Hyun-jong cemas ada masalah baru. Shin mulai menjelaskan bahwa ia tadi hanya bertanya apakah Suhyok membutuhkan sesuatu. Alih-alih meminta kenyamanan, Suhyok meminta dibawakan buku pelajaran dan artikel ilmiah karena ingin belajar. Kabar bahwa pasien baru sadar justru sibuk belajar membuat Lee Hyun-jong terdiam keheranan. Pada akhirnya, ia menyarankan konsultasi psikiatri untuk memastikan keadaan mental Suhyok, dan Shin menerima usulan itu. Di dalam kamar, Suhyok menggaruk telinganya dan bergumam apakah seseorang sedang membicarakannya. Baruda segera menyela, telinga gatal tidak berkaitan dengan orang lain membicarakan Suhyok, penyebab yang lebih nyata adalah kotoran telinga. AI itu terus menjelaskan mekanisme rasa gatal pada telinga sampai Suhyok memotongnya dengan kesal karena terlalu berisik. Kini Baruda bahkan muncul sebagai sosok kecil di dekatnya. Suhyok memprotes mengapa Baruda harus berwujud seperti dirinya dan meminta AI itu berhenti tersenyum. Baruda menjawab bahwa bentuk tersebut dipilih setelah menganalisis preferensi Suhyok agar terasa semaksimal mungkin akrab. Baruda menilai wujud visual itu membuat komunikasi mereka lebih efisien, lalu menyuruh Suhyok kembali belajar karena pengetahuannya masih terlalu sedikit. Suhyok akhirnya memegangi kepala dan menyuruh AI cerewet itu diam. 1 jam sebelumnya di Taihua University Hospital, Suhyok masih berada di ruang rawat setelah baru sadar dari kecelakaan. Shin Hyun-tae memanggil nama Suhyok dari sisi ranjang untuk memastikan kesadarannya benar-benar kembali. Suhyok membuka mata sambil mengembuskan napas panjang, masih terlihat lemah setelah sedasi dan operasi. Shin kesal karena rangsangan yang diberikan tidak langsung membuat Suhyok bangun seperti yang diharapkan. Suhyok justru sempat memikirkan bahwa akan lebih mudah merespons kalau ia tahu siapa yang sedang berbicara dengannya. Saat mengenali Shin sebagai kepala penyakit dalam, Suhyok menjawab dengan benar dan membuat Shin sedikit lega. Suhyok tiba-tiba menegakkan tubuh, Shin segera menyuruhnya berbaring dan tidak bergerak mendadak, tetapi Suhyok mengaku terlalu sesak karena hanya diam. Mata Suhyok bergerak turun, seolah baru teringat sesuatu yang jauh lebih mengganggu daripada rasa tidak nyaman di ranjang. Ia menatap kedua kakinya dan memastikan sendiri kondisi anggota tubuh yang paling parah terkena ledakan.
Ingatan tentang penjelasan dokter mengenai cedera saraf kakinya kembali muncul. Soo-hyuk sadar prognosisnya memang buruk meski sebelumnya hanya mendengarnya secara samar. Baruda ikut menilai cedera kaki itu sebagai kerusakan saraf proneal dalam yang berat dan memperkirakan keterbatasan permanen untuk berlari. Ketika Soo-hyuk berkata ia sudah tahu, Baruda dengan datar menyatakan probabilitas bahwa Soo-hyuk sebenarnya tidak tahu sebelumnya mencapai lebih dari 90%. Komentar Baruda membuat Soo-hyuk spontan mengumpat karena kesal, hingga Shin mengira kemarahannya ditujukan pada dirinya. Soo-hyuk buru-buru meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak sedang marah kepada Shin. Shin menduga infus membuat Soo-hyuk tidak nyaman dan menawarkan mencabutnya, tetapi Soo-hyuk bahkan meminta jarum suntik agar bisa melepasnya sendiri. Bagi Soo-hyuk, rasa tusukan infus yang dulu biasa ia lakukan pada pasien kini terasa sangat mengganggu. Lebih menyebalkan lagi, Baruda terus berbicara di samping kesadarannya. Baruda memanggil Soo-hyuk lagi tepat saat Soo-hyuk menahan nyeri, dan Soo-hyuk menyuruhnya diam karena sedang kesakitan. Baruda menamai sensasi itu sebagai rasa sakit, dengan polos, membuat Soo-hyuk ingin sekali memukul AI yang tak bisa disentuh tersebut. Shin menjelaskan bahwa pekerjaan Soo-hyuk sementara sudah dibagikan kepada rekan-rekannya sehingga ia tidak perlu memikirkan tugas rumah sakit dulu. Shin bertanya apakah Soo-hyuk membutuhkan sesuatu dan menawarkan membawakan barang pribadi yang diperlukan selama masa rawat. Soo-hyuk baru hendak meminta laptop, tetapi Baruda langsung membanjiri pikirannya dengan satu permintaan, buku teks. Soo-hyuk menyuruh Baruda diam ketika AI itu terus menuntut buku teks dan menilai pengetahuan medis Soo-hyuk masih terlalu sedikit. Shin yang tidak dapat melihat Baruda hanya menyaksikan Soo-hyuk berdebat dengan ruang kosong, sehingga Soo-hyuk cepat-cepat berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Baruda tetap mengulang permintaan yang sama tanpa henti. Buku teks, dan lebih banyak buku teks. Akhirnya Soo-hyuk meminta Shin membawakan buku teks sekaligus jurnal medis, membuat Shin heran mengapa orang yang baru sadar justru ingin belajar. Soo-hyuk beralasan ia masih kurang pengetahuan dan ingin belajar. Baruda di sampingnya tampak sangat puas dengan keputusan itu. Shin menerima permintaan tersebut dan meninggalkan kamar untuk mengambil bahan belajar yang diminta Soo-hyuk. Pintu kamar tertutup, menyisakan Soo-hyuk sendirian bersama satu-satunya sosok yang hanya bisa ia lihat dan dengar sendiri. Begitu Shin pergi, Soo-hyuk memprotes rencana belajar secepat ini, tetapi Baruda balik bertanya mengapa Soo-hyuk keberatan belajar. Baruda menjelaskan bahwa tujuan keberadaannya adalah menjadi AI diagnosis terbaik di dunia, dan untuk itu ia membutuhkan input data dalam jumlah besar. Soo-hyuk mengingatkan bahwa setelah kehilangan tubuh mesin dan databasenya, Baruda kini sulit menjalankan peran AI seperti sebelumnya. Baruda langsung merevisi sasaran. Karena Soo-hyuk adalah satu-satunya jalur input dan outputnya, ia akan menjadikan Lee Soo-hyuk dokter terbaik di dunia. Soo-hyuk tidak menolak menjadi dokter hebat, tetapi mengeluh bahwa target ekstrim itu terlalu berat karena ia juga ingin memiliki hidupnya sendiri. Baruda kemudian memilih pendekatan lain, menganalisis data pribadi Soo-hyuk untuk menghitung seperti apa dokter yang sebenarnya ingin ia jadi. Tanpa peringatan, Baruda memproyeksikan kembali sebuah ingatan visual dari kepala Soo-hyuk, membuat Soo-hyuk terkejut karena AI itu juga mampu menampilkan memori. Ingatan tersebut memperlihatkan seorang senior yang pernah berkata bahwa setelah menjadi spesialis, dokter bisa menikmati hidup dengan minum dan mengendarai mobil impor. Baruda menanyakan apakah gambaran seperti itulah dokter yang ingin Soo-hyuk capai. Soo-hyuk malu dan bersikeras ucapan itu hanya omong kosong saat mabuk. Berdasarkan data tadi, Baruda sempat menyimpulkan Soo-hyuk sebagai sampah. Soo-hyuk meledak dan memerintahkannya berhenti memberi label sembarangan serta memanggilnya dengan nama. Baruda kembali bertanya secara langsung seperti apa dokter ideal yang diinginkan Soo-hyuk, memaksanya memilih antara ambisi dangkal dan target yang benar-benar bisa ia terima. Soo-hyuk terdiam cukup lama karena untuk pertama kalinya ia harus menjawab pertanyaan itu tanpa berlindung di balik alasan praktis. Setelah menghela napas, Soo-hyuk akhirnya menyerah pada logika Baruda dan memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Ia menetapkan sasaran baru dengan lantang. Kalau begitu, mereka akan membidik posisi dokter terbaik di dunia. 5 hari kemudian, kondisi Soo-hyuk sudah membaik cukup cepat hingga ia dipindahkan dari fase akut menuju perawatan biasa. Para dokter membahas pemulihannya yang jauh lebih cepat dari dugaan dan hasil pemeriksaan saraf yang tidak memperlihatkan masalah baru, meski cedera kakinya tetap menjadi kekhawatiran. Shin keluar dari kamar setelah memeriksa Soo-hyuk dan menutup kunjungan dengan pesan bahwa mereka akan bertemu lagi nanti. Di koridor, seorang kolega memanggil Shin untuk menanyakan perkembangan terbaru Soo-hyuk dan masalah administratif yang mengikuti kecelakaan. Percakapan beralih ke kompensasi dan tanggung jawab rumah sakit.
Para dokter heran karena Soo-hyuk justru tidak memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat panjang. Salah satu dokter mendesah karena berharap Soo-hyuk akan menuntut atau setidaknya beristirahat, tetapi kenyataannya ia malah meminta kembali bekerja. Kabar bahwa Soo-hyuk ingin segera menjalankan tugas dokter membuat orang-orang di koridor terpana dan mempertanyakan apakah ia benar-benar waras. Mereka memastikan kompensasi dan masa istirahat telah ditawarkan, namun Soo-hyuk tetap bersikeras ingin bekerja sehingga situasinya terasa semakin absurd. Seorang junior menjelaskan bahwa perilaku Soo-hyuk memang aneh sejak bangun. Ia menumpuk buku dan jurnal, menghafal nomor kamar, bahkan mempelajari pasien berat. Shin terdiam ketika mendengar laporan itu, sementara Lee Hyun-jong yang berada di dekatnya mulai merasa urusan Soo-hyuk semakin sulit dipahami. Lee Hyun-jong secara komikal mendorong tanggung jawab penanganan Soo-hyuk kepada Shin, menegaskan bahwa residen itu tetap berada di bawah bagian penyakit dalam. Pada akhirnya Hyun-jong hanya meminta agar apapun yang Soo-hyuk inginkan dipenuhi, lalu memilih menjauh dari tingkah residen yang membuatnya pusing. Kembali di kamar, Soo-hyuk hanya bisa menghela napas panjang menghadapi hari-hari pemulihan yang berubah menjadi sesi belajar tanpa henti. Baruda memeriksa kondisi dasar Soo-hyuk dan mengatakan saturasi oksigennya normal, tetapi Soo-hyuk berteriak bahwa desahannya berasal dari rasa tertekan, bukan sesak napas. Soo-hyuk mengeluh ia seharusnya bisa beristirahat sampai 3 bulan. Sedangkan Baruda menegaskan bahwa ia kekurangan pengalaman dan membutuhkan lebih banyak paparan klinis. Baruda bertanya mengapa Soo-hyuk tampak enggan berhadapan dengan pasien, sementara Soo-hyuk meminta Ai itu berhenti menyederhanakan masalah dengan cara menyebalkan. Soo-hyuk akhirnya berkata ia akan menjelaskan dengan jujur, lalu dibuat kesal lagi karena Baruda bahkan tidak memahami makna emosional dari sebuah desahan. Baruda menyebut rasa herannya sebagai bukti bahwa masih ada hal yang diketahui Soo-hyuk tetapi belum ia pahami. Dan Soo-hyuk menyadari pertanyaannya memang membuka celah pembelajaran baru. Soo-hyuk meraih tongkat penopangnya. Ketika Baruda bertanya apa yang ia lakukan, ia menjelaskan ronde biasanya dimulai sekitar pukul 5 sehingga ia harus bersiap lebih dulu. Jarum jam bergerak mendekati waktu ronde dan Soo-hyuk menggunakan sisa waktu untuk menyiapkan diri sebelum dokter senior datang. Dengan jas dokter kembali terpasang dan tongkat di tangan, Soo-hyuk memutuskan bahwa kalau sudah memilih bekerja, ia akan melakukannya dengan benar. Baruda menirukan desahan yang baru dipelajarinya, Soo-hyuk menoleh kesal karena Ai itu langsung memakai ekspresi baru pada saat yang paling mengganggu. Jam digital di Nurse Station menunjukkan waktu ronde telah tiba, menandai kembalinya Soo-hyuk ke alur kerja klinis. Shin berjalan menuju Nurse Station sambil berharap tidak ada masalah tambahan pada ronde sore tersebut, lalu melihat sesuatu yang tak ia duga. Dari kejauhan, Shin mendapati Soo-hyuk sudah berada di depan komputer Nurse Station sebelum anggota tim lain datang. Shin memanggil namanya dengan heran, Soo-hyuk menoleh dan menyadari kepala bagiannya datang lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Soo-hyuk menjelaskan bahwa ia sedang memeriksa data pasien, sedangkan Shin bertanya mengapa residen yang sedang cedera sudah bekerja seawal itu. Shin mengakui mempelajari catatan pasien memang kewajiban dokter penanggung jawab, tetapi justru menjadi cemas karena Soo-hyuk melakukannya dalam kondisi seperti sekarang. Soo-hyuk mengatakan anggota tim lain sebentar lagi juga akan tiba. Tepat saat suara langkah para residen mulai terdengar dari koridor. Dua anggota tim diperkenalkan, Hwang Sun-woo, residen tahun kedua, dan Yu Ji-sang, residen tahun pertama. Mereka bergabung dengan Shin dan Soo-hyuk di Nurse Station. Setelah seluruh tim berkumpul, Shin mengajak mereka mulai ronde dan bergerak menuju kamar pasien pertama. Shin menjelaskan bahwa mereka akan mendengar kondisi pasien lalu mendiskusikan diagnosis serta rencana terapi. Soo-hyuk merasakan tekanan baru meski berusaha tetap tenang. Baruda muncul dengan antusias dan memberitahu Soo-hyuk bahwa ujian klinis mereka yang sesungguhnya dimulai sekarang. Ronde dimulai di depan kamar pertama, dan Shin mengonfirmasi pasien yang akan dibahas adalah Park Gi-tae. Shin meminta tim mendengar laporan pasien lalu menjelaskan bagaimana mereka akan mendiagnosis dan menanganinya. Laporan menyebut Park Gi-tae masuk melalui IGD karena demam yang belum diketahui penyebabnya, CRP dan ESR meningkat, sementara pemeriksaan awal tidak menemukan kelainan jelas lain. Shin meminta impresion Soo-hyuk, dan Soo-hyuk menjawab hati-hati bahwa untuk saat ini kasus tersebut masih tampak sebagai demam yang belum diketahui sebabnya. Shin berbalik kepada residen lain dan menanyakan pendapat mereka agar kasus tidak hanya bergantung pada satu jawaban. Salah satu residen senior mengakui tidak tahu diagnosisnya, membuat Soo-hyuk semakin yakin kasus ini memang tidak sederhana. Di tengah kebuntuan itu, Baruda dengan percaya diri mengatakan bahwa ia tentu mengetahui jawabannya, sementara Soo-hyuk nyaris mengulang ucapan itu tanpa sengaja.
Suhyok tersentak setelah menyadari Baruda benar-benar memiliki kandidat diagnosis yang tidak terpikirkan oleh anggota tim lain. Hwang Sunwoo dan anggota tim lain masih ragu-ragu, tidak ada yang mampu menawarkan penjelasan yang lebih kuat. Suhyok panik dalam hati karena Baruda tiba-tiba menempatkannya dalam posisi harus menjawab di depan semua senior. Baruda menenangkan Suhyok dan menyuruhnya mengikuti penjelasan yang akan diberikan, bukan mundur dari kesempatan ini. Ketika Shin bertanya apakah Suhyok benar-benar tahu, Suhyok akhirnya menjawab bahwa ia punya dugaan. Shin sendiri curiga bagaimana residen tahun pertama dapat mengetahui sesuatu yang bahkan baru ia pertimbangkan, tetapi memutuskan mendengar jawabannya terlebih dahulu. Dengan bantuan Baruda, Suhyok menyebut leptospira dan mengajukan WLS syndrome sebagai diagnosis yang paling mungkin. Nama WLS syndrome membuat anggota tim lain bingung, beberapa bahkan mengaku baru pertama kali mendengarnya. Shin mengingat penyakit tersebut sebagai bentuk berat leptospirosis, lalu menuntut alasan konkret mengapa Suhyok menerapkannya pada Park Gi-tae. Baruda tidak langsung memberikan jawaban akhir. Ia menyuruh Suhyok mengingat kembali data yang sudah dibaca dan menyusun sendiri alasan di balik dugaan tersebut. Saat mengikuti petunjuk itu, Suhyok memperhatikan tanda pada mata pasien dan mulai melihat pola yang sebelumnya terlewat. Baruda membuka kembali kumpulan informasi tentang WLS syndrome dan mencocokkannya dengan rekam medis Park Gi-tae yang telah disimpan sebelumnya. 2 jam sebelumnya, Suhyok sudah duduk di Nurse Station dan menelusuri daftar pasien di bawah tanggung jawab tim penyakit dalam. Baruda merekomendasikan agar Suhyok memprioritaskan pasien yang diagnosisnya belum jelas, termasuk Park Gi-tae, karena kasus seperti itulah yang paling berguna sebagai data latihan. Ketika Suhyok mengeluh belum sempat membaca seluruh catatan, Baruda menjelaskan bahwa ia sudah mengakumulasi datanya sehingga Suhyok tidak perlu menghafal semuanya secara manual. Kini Suhyok memahami maksud percakapan 2 jam lalu, tetapi ia tetap meminta Baruda menjelaskan mengapa data tersebut mengarah pada WLS syndrome. Keheningan Suhyok membuat Shin dan anggota tim lain semakin bingung karena mereka tidak tahu percakapan intens yang sedang berlangsung di dalam kepalanya. Suhyok tetap diam beberapa detik sambil memproses petunjuk yang Baruda tampilkan, membuat situasi ronde terasa semakin canggung. Baruda mempercepat pencocokan data, sedangkan Suhyok berharap AI itu berhenti mempermainkannya dan segera memberi struktur alasan yang bisa ia ucapkan. Suhyok mulai menjelaskan, Park Gi-tae datang pada hari ketiga demam, dan kurang lebih seminggu sebelum masuk rumah sakit ia pernah masuk ke saluran pembuangan untuk pekerjaan kebersihan lingkungan. Ia melanjutkan bahwa pada hari keempat demam, bilirubin pasien meningkat dan catatan keperawatan memperlihatkan munculnya tanda kuning yang sebelumnya belum ada. Suhyok menambahkan riwayat nyeri otot, terutama pada punggung dan betis, sebagai petunjuk lain yang konsisten dengan pola yang sedang ia bangun. Shin menyadari Suhyok tidak sekadar menghafal rekam medis, ia menyeleksi informasi yang relevan terhadap diagnosis seperti dokter berpengalaman, tanpa mengetahui Baruda ada di kepalanya. Suhyok menunjuk sputum yang diserahkan pasien hari itu. Ada darah, tetapi warnanya terlalu merah untuk dianggap hemoptisis biasa. Ia menilai temuan itu lebih cocok sebagai perdarahan mukosa, kemungkinan darah dari mimisan yang mengalir ke belakang. Sementara Shin mulai menganggap keanehan Suhyok mungkin memang tanda bakat luar biasa. Setelah seluruh petunjuk tersusun, Suhyok sendiri terkejut karena semuanya benar-benar mengarah ke WLS syndrome dan mulai memahami mengapa Baruda sangat yakin. Baruda mengatakan latihan seperti ini tidak sulit selama informasi terstandar dapat diproses, dan Suhyok mulai percaya ia mampu mengikuti metode tersebut. Shin tiba-tiba bertanya peringkat kelulusan Suhyok. Suhyok menjawab bahwa ia lulus di peringkat keempat, membuat orang di sekitarnya kembali terkejut. Shin mengingat prestasi akademik itu dan memutuskan menahan kesimpulan tentang apakah diagnosis Suhyok hanya kebetulan. Ia beralih menguji rencana terapinya. Baruda menyebut pilihan terapi WLS syndrome, termasuk penicillin, ampicillin, amoxicillin, dan erythromycin. Tetapi Suhyok mendadak berhenti karena harus menyesuaikannya dengan obat yang sudah diterima pasien. Suhyok akhirnya teringat bahwa jawaban terapi tidak boleh dipilih secara hafalan tanpa melihat regimen pasien saat ini. Ia melangkah maju dengan ekspresi yang jauh lebih yakin, sampai perubahan sikap mendadaknya justru membuat residen lain merasa terintimidasi. Hwang Sunwoo mempertanyakan apakah mereka perlu terus mendengar Suhyok, tetapi Shin memilih mengamati sedikit lebih lama sebelum melanjutkan ronde. Baruda awalnya tidak memahami senyum puas Suhyok. Suhyok menikmati fakta bahwa AI yang biasanya sok sempurna juga membutuhkan data konteks tambahan, lalu memintanya memeriksa antibiotik pasien. Dari resep tampak Park Gi-tae sudah menerima amoxicillin. Baruda mengenali masalah itu dan kembali meminta Suhyok memilih terapi yang lebih sesuai. Suhyok menjelaskan bahwa karena pasien sudah menerima amoxicillin,
Ia menghindari pilihan dari kelompok penicillin yang sama dan merekomendasikan erythromycin. Dengan jaundice yang sudah muncul, ia juga ingin mempertimbangkan toksisitas obat terhadap hati dan darah. Shin mengakui jawaban itu bukan hafalan sederhana. Soo-hyuk memilih antibiotik sambil menyesuaikan karakteristik dan kondisi pasien. Merasa cukup yakin, Shin menyerahkan Pargitae kepada Soo-hyuk untuk ditangani secara langsung, mengejutkan semua residen yang mendengar keputusan tersebut. Yoo Ji-sang dan anggota tim lain menyadari Soo-hyuk baru saja memperoleh kepercayaan klinis yang biasanya tidak diberikan kepada residen tahun pertama dalam situasi seperti ini. Shin masih ingin memastikan apakah Soo-hyuk benar-benar berbakat atau hanya beruntung, sehingga ia menyiapkan satu ujian tambahan. Ia juga menyerahkan pasien berat bernama Kim Jin-cheol kepada Soo-hyuk dan menjadikan kasus itu kesempatan pembuktian berikutnya. Hwang Sun-woo terkejut karena seorang pasien yang biasa dibahas dalam konferensi kasus berat justru dipercayakan kepada residen tahun pertama. Soo-hyuk sendiri sadar keputusan ini hampir mustahil dalam keadaan normal, tetapi jika berhasil ia bisa mendapatkan pengakuan Shin jauh lebih besar daripada sekadar keringanan jadwal jaga. Soo-hyuk tersenyum dan menerima tantangan itu dengan tegas, karena ia tahu kesempatan untuk mempercepat karirnya tidak boleh dilewatkan. Shin mengakhiri diskusi dan mengajak tim melanjutkan ronde karena terlalu banyak waktu telah dihabiskan pada satu kasus. Ronde berikutnya berlangsung tanpa masalah besar. Setelah Shin pergi, Hwang Sun-woo segera menarik Soo-hyuk untuk berbicara secara pribadi. Di tempat yang lebih sepi, Hwang melampiaskan kemarahannya. Menurutnya Soo-hyuk seharusnya pura-pura tidak tahu daripada membuat residen tahun kedua terlihat bodoh di depan Shin. Hwang mengakhiri omelan dengan nada merendahkan, sementara Soo-hyuk memilih meminta maaf daripada memperpanjang konflik hierarki. Baruda bertanya mengapa Hwang bersikap seperti itu. Soo-hyuk menahan kesal dan mengatakan masalah ini muncul karena bantuan Baruda membuatnya terlalu menonjol. Baruda mengaku tidak memahami maksud kemarahan Hwang, lalu menerima penjelasan Soo-hyuk bahwa ia harus mempelajari aturan sosial rumah sakit agar kesalahan serupa tidak berulang. Yoo Ji-sang berdiri kaku menyaksikan ketegangan itu dan tidak ikut campur ketika suasana semakin buruk. Hwang kembali memelototi Soo-hyuk karena merasa juniornya tidak memberikan perhatian penuh saat sedang dimarahi. Hwang menendang ke arah Soo-hyuk dan menjatuhkan tongkat penopangnya sambil menuntut juniornya menatap senior ketika sedang diajak bicara. Setelah hampir tersandung sendiri, Hwang memaki Soo-hyuk dengan sebutan menghina terkait kecacatannya, sementara Soo-hyuk hanya menahan ekspresi. Seseorang dari belakang tiba-tiba memukul Hwang dan membentaknya agar merasakan sakit sendiri sebelum menyakiti junior. Soo-hyuk meminta maaf dan mengatakan akan lebih berhati-hati. Hwang menahan amarah setelah ditegur, tetapi dalam hati ia semakin membenci Soo-hyuk karena diagnosis Whale Syndrome membuatnya tampak bodoh di depan Shin. Orang yang baru datang melihat tindakan Hwang dan geram karena residen tahun kedua berani menendang residen tahun pertama yang masih cedera. Hwang baru menyadari Lee Hyun-jong berdiri tepat di belakang mereka. Kata-kata kasarnya terputus ketika direktur rumah sakit menyaksikan seluruh kejadian. Hwang langsung berubah sikap dan menyapa Lee Hyun-jong dengan gugup, sementara sang direktur hanya menatapnya dingin. Lee Hyun-jong teringat penilaian Shin Hyun-tae yang menyebut Lee Soo-hyuk seorang jenius, tetapi ia masih menganggap pujian itu terlalu mendadak. Shin Hyun-tae mengakui Soo-hyuk memang terasa agak aneh, namun setelah melihatnya bekerja ia justru yakin anak itu sangat berbakat meski sulit menjelaskan alasannya. Shin bahkan menyebut Soo-hyuk mungkin menjadi masa depan penyakit dalam. Mendengar itu, Hyun-jong sempat menaikkan ekspektasinya. Ekspektasi itu langsung goyah ketika Hyun-jong bertemu Soo-hyuk dan para residen di koridor, tepat setelah suasana senior-junior memanas. Tatapan Soo-hyuk yang tajam membuat Hyun-jong bertanya-tanya apakah perilaku seperti ini masih bisa disebut hanya sedikit aneh. Yoo Ji-sang, teman sekamar asrama Soo-hyuk, mengatakan ia belum pernah melihat Soo-hyuk bersikap seperti itu sebelumnya. Hyun-jong pun mulai mengaitkannya dengan cedera kepala akibat kecelakaan. Melihat situasi itu seperti bagian dari pendidikan residen baru, Hyun-jong justru takut Soo-hyuk bisa kehilangan kendali dan mencelakai seseorang. Demi mencegah masalah sebelum terjadi, Hyun-jong menepuk bahu Soo-hyuk dan memutuskan membawanya keluar dari situasi tersebut. Dengan nada santai, Hyun-jong meminta waktu sebentar untuk berbicara berdua dengan Soo-hyuk, seolah tidak ada hal serius yang sedang terjadi. Hwang Sun-woo dan Yoo Ji-sang sama-sama terpaku melihat direktur rumah sakit mendadak begitu akrab dengan residen tahun pertama itu. Hyun-jong lalu mengajak Soo-hyuk minum kopi. Soo-hyuk justru bingung ketika direktur berkata seolah mereka sudah lama tidak mengobrol. Begitu keduanya pergi, para residen yang tertinggal mulai bertanya-tanya hubungan macam apa yang dimiliki Soo-hyuk dengan direktur.
Hwang Sunwoo mendadak merasa menemukan penjelasan atas perlakuan istimewa yang baru saja ia lihat. Di kepalanya, Hwang menyimpulkan Soo-hyuk pasti seorang royal, orang yang memiliki koneksi kuat di lingkungan rumah sakit. Di kafe rumah sakit, Hyun-jong dan Soo-hyuk duduk berdua dengan minuman masing-masing, sementara orang-orang sekitar mulai memperhatikan mereka. Seorang dokter yang melihat Hyun-jong berada di kafe bersama seorang residen muda ikut penasaran siapa orang yang menemaninya. Hyun-jong melanjutkan percakapan dengan menanyakan bagaimana Soo-hyuk menilai tugas klinisnya sejauh ini. Soo-hyuk yang sedang menyesap minuman terdiam sesaat ketika Hyun-jong memanggilnya dan menunggu jawaban. Soo-hyuk menjawab ia baru menjalaninya sehari, jadi belum cukup memahami pekerjaannya. Hyun-jong kembali merasa respons anak itu sedikit tidak biasa. Hyun-jong menenangkan Soo-hyuk agar tidak terlalu terbebani karena penyakit dalam memiliki banyak bidang yang belum mungkin dikuasai seorang residen baru. Soo-hyuk menerima nasihat itu dengan sopan. Sesudah itu, percakapan mereka sempat berhenti dalam keheningan yang canggung. Hyun-jong menyadari ia sudah mengambil terlalu banyak waktu. Soo-hyuk pun bersiap kembali ke bangsal. Sebelum berpisah, Hyun-jong mulai menyinggung kemungkinan ada senior atau orang lain yang mengganggu Soo-hyuk. Ia meminta Soo-hyuk jangan bertindak nekat, melainkan melapor jika diganggu, lalu buru-buru mengoreksi bahwa laporan seharusnya disampaikan kepada Shin Hyun-tae. Soo-hyuk terkejut karena diperhatikan sejauh itu. Soo-hyuk tersenyum cerah dan mengucapkan terima kasih kepada Hyun-jong sebagai profesornya. Dari sudut pandang Hyun-jong, senyum itu justru membuatnya lega. Soo-hyuk ternyata masih bisa menunjukkan ekspresi normal yang tidak menakutkan. Hyun-jong akhirnya beranjak pergi, sementara Soo-hyuk juga bersiap meninggalkan meja. Soo-hyuk sempat duduk sendirian beberapa saat setelah percakapan mereka berakhir. Baruda langsung mengingatkan bahwa sekarang bukan waktunya membuang-buang waktu. Baruda menegur Soo-hyuk karena pikirannya terpecah saat berbicara dengan orang lain dan mengatakan ia sudah menyesuaikan dirinya demi komunikasi yang lebih lancar. Soo-hyuk membalas bahwa Baruda cukup memberi saran saja. Baruda menyuruhnya segera menghabiskan kafein dan beralih memikirkan pasien Kim Jin-cheol. Soo-hyuk berharap Pai itu bisa diam setidaknya sehari. Baruda menjawab jika ia diam, Soo-hyuk mungkin tidak akan pernah menemukan diagnosis Kim Jin-cheol. Soo-hyuk pun menyerah dan meneguk minumannya sampai habis. Sementara itu, para residen penyakit dalam berkumpul di ruang departemen karena ada pembicaraan penting. Seorang residen senior membuka percakapan dengan mengatakan ada informasi penting yang mungkin sebenarnya sudah mulai didengar sebagian orang. Residen tahun ketiga Kim In-soo memperkenalkan inti rumor itu. Residen tahun pertama Lee Soo-hyuk disebut seorang royal. Satu ruangan langsung gempar mendengar klaim bahwa Soo-hyuk memiliki koneksi khusus. Sebagai bukti, seorang residen menunjukkan foto yang baru diterimanya. Soo-hyuk terlihat minum kopi berdua dengan Direktur Lee Hyun-jong. Foto tersebut membuat dugaan itu terasa semakin nyata bagi mereka yang sudah terlanjur curiga. Foto lain memperlihatkan Hyun-jong menyentuh bahu Soo-hyuk dengan akrab, sehingga mereka mencoba menghubungi orang yang mengetahui percakapan keduanya. Sumber yang dihubungi membenarkan bahwa Hyun-jong meminta agar gangguan terhadap Soo-hyuk segera dilaporkan. Bagi para residen, keterangan itu makin menguatkan rumor. Kim In-soo kemudian bertanya kepada Yoo Ji-sang apakah ia mengetahui latar belakang Soo-hyuk. Yoo Ji-sang memperkenalkan diri sebelum menjawab, sementara Kim In-soo mengaku bahkan belum hafal namanya sebagai junior. Ji-sang mengatakan ia mengenal Soo-hyuk sebagai seorang yatim piatu. Selama kuliah kedokteran, Soo-hyuk bekerja paruh waktu dan memberi les karena beasiswa saja tidak cukup menutup biaya hidup. Informasi itu justru membingungkan Kim In-soo, karena latar belakang tersebut tidak cocok dengan teori royal. Ia juga mengingat Soo-hyuk lulus dengan peringkat keempat. Para residen lalu heran bagaimana Soo-hyuk bisa tetap meraih peringkat keempat sambil bekerja dan mengajar les. Obrolan mereka bahkan berubah menjadi spekulasi berlebihan soal kecerdasannya. Reaksi satu demi satu membuat rumor berkembang lebih liar daripada fakta yang benar-benar mereka miliki. Spekulasi berikutnya bahkan menyebut Soo-hyuk mungkin anak tersembunyi Lee Hyun-jong, hanya karena direktur itu belum menikah dan terlihat sangat protektif. Sebagian langsung merasa teori itu cocok, sementara seorang residen lain hanya bisa menyimpulkan mereka sudah terlalu lelah bekerja sampai berpikir sejauh itu. Tanpa mengetahui rumor tersebut, Soo-hyuk sudah mengenakan perlengkapan pelindung dan menggaruk telinganya yang terasa gatal. Baruda menegaskan telinga gatal tidak ada hubungannya dengan orang lain sedang membicarakan dirinya. Soo-hyuk menjawab ia memang hanya merasa gatal.
Baruda justru memperingatkan Suhyok agar berhenti mengorek telinga karena itu kebiasaan buruk. Ketika Baruda mulai menjelaskan fungsi serumen sebagai pelindung terhadap benda asing dan patogen, Suhyok memotong bahwa ia sudah memahami materi itu dari pelajaran THT. Baruda mengkritik cara Suhyok memperlakukan telinganya meski sudah tahu teorinya. Suhyok malah menyadari avatar Baruda kini bisa membuat ekspresi yang semakin beragam. Baruda mengatakan kemampuan itu berkembang lewat deep learning. Suhyok menyuruhnya tidak mengembangkan hal-hal yang tidak perlu, sebelum suara batuk dari depan menarik perhatian mereka. Di depan ruang isolasi, Suhyok mengonfirmasi bahwa inilah tempat pasien yang hendak ia periksa. Tanda peringatan infeksi dan batuk berulang dari balik pintu membuat suasana berubah jauh lebih serius. Suhyok berhenti tepat di depan ruang tempat Kim Jin-cheol dirawat, siap memulai pemeriksaan kasus berat yang dipercayakan kepadanya. Batuk keras terdengar terus-menerus dari dalam ruang isolasi saat Suhyok mulai menilai kondisi pasien. Pasien itu adalah Kim Jin-cheol, 49 tahun. Batuknya mulai kurang lebih 4 hari sebelum masuk rumah sakit, dan demam 39,5 derajat pada hari sebelumnya membawanya ke IGD. Meski sudah mendapat antibiotik spektrum luas, kondisinya belum memperlihatkan respons. Foto toraks juga memperlihatkan gambaran pneumonia. Suhyok meminta dugaan yang lebih spesifik, tetapi Baruda mengatakan informasi yang tersedia masih terlalu sedikit. Untuk saat ini ia hanya bisa mengonfirmasi gambaran pneumonia. Tenaga medis yang mendampingi mengatakan batuk Kim Jin-cheol terasa lebih berat dibanding saat pertama masuk. Saturasi oksigennya yang semula 95% turun menjadi kurang lebih 90% dan kini hanya dapat dipertahankan sedikit di atas 95% dengan bantuan oksigen. Secara objektif penyakitnya sedang memburuk. Dosis antibiotik yang diberikan sudah sesuai. Pemeriksaan darah memperlihatkan neutrofil meningkat bersama tanda inflamasi, tetapi belum ada petunjuk khas lain yang langsung menunjuk penyebabnya. Neutrofilia memang mengarah ke infeksi bakteri, namun kultur darah dari IGD masih membutuhkan waktu lama. Masalahnya, Kim Jin-cheol tidak punya cukup waktu untuk menunggu hasil itu. Melihat kondisi pria 49 tahun itu terus menurun, Suhyok menolak menganggap kasus ini sebagai pneumonia biasa yang bisa dibiarkan menunggu. Ia menyadari kuncinya adalah menemukan kuman penyebab. Jika antibiotik yang tepat tidak segera diberikan, pasien bisa meninggal. Suhyok teringat rencana Shin Hyun-tae. Bila kondisi pasien tidak membaik sampai akhir pekan, antibiotik akan diganti dengan levofloxacin. Baruda menjelaskan levofloxacin termasuk quinolone berspektrum luas. Obat itu mungkin membantu gejala, tetapi mengganti antibiotik tanpa mengetahui penyebab tetap bukan solusi ideal. Bagi Suhyok, memperluas spektrum tanpa menemukan sumbernya sama saja mengebom area luas tanpa tahu sasaran sebenarnya. Ia sekali lagi menekan Baruda untuk memberi jawaban, tetapi Baruda tetap menyatakan data belum cukup untuk diagnosis lebih jauh dari pneumonia. Suhyok kemudian melakukan auskultasi. Baruda mencatat suara napas di sekitar lobus bawah paru kiri, bagian yang tampak meradang pada foto toraks, sudah berubah. Baruda menyimpan temuan auskultasi pertama itu ke databasenya. Suhyok kesal karena pemeriksaannya kembali diperlakukan sebagai data latihan. Tiba-tiba batuk lain terdengar dari orang yang berada di dekat mereka, bukan dari Kim Jin-cheol. Istri pasien mengatakan ia sendiri sudah batuk sejak beberapa hari lalu. Suhyok langsung menaruh perhatian pada gejala tersebut. Suhyok mengonfirmasi ia terus memakai masker selama menjaga pasien. Setelah mendapat jawaban ia meminta perempuan itu ikut keluar sebentar. Di luar ruang isolasi, Suhyok bertanya sudah berapa lama ia berada di dalam kamar pasien. Perempuan itu menjawab baru sekitar 10 menit saat ini, sedangkan pada siang hari putri mereka yang menjaga Kim Jin-cheol. Karena waktu 10 menit terlalu singkat untuk menjelaskan gejala yang sudah muncul, Suhyok dan Baruda mempertimbangkan paparan sebelum rawat inap. Mereka juga memutuskan perlu memeriksa kondisi sang putri. Istri Kim Jin-cheol menjelaskan bahwa setelah suaminya mulai sakit, mereka sempat tinggal di tempat putrinya yang berada dekat rumah sakit sebelum datang berobat. Tak lama kemudian putri mereka datang dan memanggil perempuan itu, Ibu, memberi Suhyok kesempatan membandingkan kondisi anggota keluarga yang sama-sama terpapar. Sang putri menanyakan keadaan ayahnya, sementara ibunya kembali batuk di depan Suhyok. Baruda memperhatikan sang putri tampak sehat dan tidak menunjukkan tanda sakit yang jelas. Kontrasnya semakin terasa ketika sang ibu terus batuk meski putrinya baik-baik saja. Suhyok merasa ada satu bagian penting dari pola penularan ini yang belum ia tangkap. Baruda menyarankan agar istri Kim Jin-cheol ikut diperiksa,
karena kondisinya sendiri terlihat tidak sehat. Suhyok meminta perempuan itu duduk dan menjalani auskultasi paru. Ia menempelkan stetoskop dan memeriksa suara napas sang istri secara langsung. Terdengar ronki di kedua lapang paru bawah. Bahkan dengan pengalaman Suhyok yang masih terbatas, gambaran itu sudah cukup kuat untuk mencurigai pneumonia yang cukup berat. Temuan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana pneumonia bakteri dapat menular dan berkembang secepat ini pada dua orang? Baruda menilai agen yang menginfeksi istri pasien kemungkinan sama dengan yang menyerang Kim Jin Cheol. Karena tidak ada riwayat perjalanan khusus, sumber paparan kemungkinan berasal dari lingkungan mereka sendiri. Suhyok tidak puas. Jika bakteri itu benar-benar menyebar antar manusia secepat ini, menurutnya kasus serupa seharusnya sudah menjadi berita. Ia pun bertekad mencari diagnosis yang lebih tepat. Selain menyelamatkan pasien, keberhasilan kasus sulit seperti ini dapat membuka jalan karirnya. Dalam pikirannya, satu diagnosis besar bahkan bisa menjadi langkah menuju posisi profesor. Baruda menyebut cara berpikir Suhyok sangat duniawi, membuat Suhyok tersentak. Namun Baruda tetap mendukungnya, karena menjadi profesor tidak bertentangan dengan tujuan mereka untuk menjadikan Suhyok dokter diagnosis terbaik. Suhyok mengakhiri perdebatan kecil itu dan kembali memusatkan perhatian pada pasien serta keluarganya. Ia memberitahu istri Kim Jin Cheol bahwa dirinya juga sangat dicurigai mengalami pneumonia. Karena poli hampir selesai, Suhyok menawarkan untuk mengantarnya ke bagian rawat jalan dan membantu proses pendaftaran serta pemeriksaan agar hasil bisa diperoleh secepat mungkin. Ketika perempuan itu bertanya apakah kondisinya serius, Suhyok menegaskan penyakit seperti ini bisa berbahaya bahkan fatal. Ia juga menyarankan putrinya ikut diperiksa untuk berjaga-jaga. Suhyok menjelaskan mereka mungkin harus menunggu karena sudah lewat jam sibuk sore, sementara poli biasanya tetap ramai. Sesaat kemudian ia menyadari IGD akan jauh lebih cepat untuk mendapatkan pemeriksaan yang diperlukan. Di IGD, Suhyok bertemu seorang residen kedokteran emergensi yang dikenal dengan julukan Turbo. Pria itu menyapanya dengan keramahan yang sama sekali tidak biasa. Suhyok sampai canggung karena Turbo terkenal dibenci para intern. Baruda pun mencatat bahwa inilah orang yang selama ini ingin ditemui Suhyok. Turbo terus bersikap ramah dan langsung menawarkan bantuan, membuat Suhyok semakin curiga mengapa senior itu mendadak begitu baik. Di balik senyumnya, Turbo terus mengingat rumor bahwa Suhyok adalah anak direktur, dan memaksa dirinya bersikap seramah mungkin. Suhyok menjelaskan dua perempuan itu adalah keluarga pasien yang dicurigai ikut terinfeksi. Ia meminta pemeriksaan darah dan foto toraks, dan Turbo berjanji mempercepat proses begitu nomor pasien diberikan. Suhyok berterima kasih, sedangkan Turbo bahkan mengatakan ia akan selalu memperlakukannya dengan baik. Sikap itu membuat Suhyok makin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Foto toraks sang ibu memperlihatkan peningkatan bayangan pada kedua paru bawah, sesuai dengan pneumonia. Hasil darah istri Kim Jin Cheol, Oh Jin Yong, juga memperlihatkan neutrofilia sehingga pneumonia bakterial makin kuat. Sebaliknya, pemeriksaan putri mereka, Kim Se-hye, tampak normal. Suhyok dan Baruda terdiam sejenak menghadapi pola yang janggal. Pasangan suami istri sakit, tetapi putri yang sempat dekat dengan mereka tetap sehat. Suhyok menanyakan alasan Baruda diam. Baruda menjawab ia sedang menimbang beberapa kemungkinan dari pola paparan tersebut. Baruda mengusulkan kemungkinan sumber infeksi bukan manusia. Jika demikian, Kim Jin Cheol dan Oh Jin Yong bisa saja merupakan dua orang yang sama-sama terkena paparan awal. Suhyok meminta mereka membalik cara berpikir dan menggali riwayat tambahan. Oh Jin Yong kembali batuk keras saat kondisinya terus menurun. Kim Se-hye memberitahu Suhyok bahwa batuk ibunya makin parah dan meminta bantuan. Frekuensi batuk meningkat dan saturasi oksigen Oh Jin Yong turun hingga kurang lebih 93%. Suhyok segera menyarankan pemberian oksigen. Sambil memasangkan bantuan oksigen, Suhyok menanyakan apakah mereka baru-baru ini mengunjungi peternakan atau tempat pemeliharaan hewan. Oh Jin Yong menjawab tidak. Kim Se-hye kemudian menyela bahwa keluarga mereka memang memelihara seekor hewan kecil di rumah. Suhyok langsung menekankan bahwa informasi itu penting dan menanyakan jenis hewannya. Oh Jin Yong sempat ragu karena menganggapnya bukan sesuatu yang istimewa. Begitu petunjuk soal hewan peliharaan muncul, Suhyok segera mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Di sisi lain, Turbo melihat panggilan masuk dari residen tahun pertama Lee Suhyok, dan sempat kesal sebelum mengangkatnya. Turbo berdeham,
menahan kejengkelannya, lalu bersiap kembali memakai nada ramah. Begitu tersambung, Turbo menyapa Suhyok dengan hangat dan menanyakan pasien mana yang ingin ia laporkan. Suhyok menyebut Kim Jin Cheol, lalu menyampaikan dugaan psitacosis atau penyakit burung beo, serta meminta antibiotiknya diganti. Turbo langsung terdiam dan mengumpat dalam hati. Ia bahkan belum memahami apa yang dimaksud penyakit burung beo ketika chapter berakhir. Psitacosis dijelaskan sebagai infeksi Chlamydia psitacosis yang ditularkan dari burung seperti burung beo. Penyakit ini dapat memicu infeksi, demam, dan gejala sistemik serta berbahaya bila terlambat ditangani. Suhyok masih meragukan apakah dugaan itu benar meski keluarga pasien memang memelihara burung beo, tetapi Baruda menyatakan keyakinannya mencapai 99%. Baruda menjelaskan bahwa psitacosis ditangani dengan antibiotik golongan tetracikline, dan dosicin menjadi pilihan yang dibicarakan Suhyok. Suhyok langsung teringat bahwa penggantian antibiotik tidak bisa ia lakukan sendiri. Sebagai residen tahun pertama, ia tetap membutuhkan persetujuan senior. Ia menahan kesal karena antibiotik sangat menentukan prognosis dan keputusan sebesar ini biasanya harus dilaporkan melalui hierarki residen, bukan diambil sendirian. Baruda menegaskan keadaan pasien lebih mendesak daripada kekhawatiran Suhyok terhadap senior, dan Suhyok akhirnya setuju untuk bergerak. Suhyok meminta keluarga menunggu sebentar karena ia perlu melakukan panggilan sebelum terapi dapat diubah. Ia segera menekan nomor senior yang harus menerima notifikasi pasien. Seniornya menjawab telepon dan Suhyok dengan hati-hati menanyakan apakah ia punya waktu untuk menerima laporan pasien. Suhyok melaporkan Kim Jin Cheol, pria 49 tahun, sebagai pasien yang dicurigai mengalami psitacosis dan membutuhkan perubahan antibiotik. Senior itu ternyata sedang berada di ICU dan terdengar heran ketika mendengar istilah psitacosis. Karena sedang sibuk di ICU, senior tersebut menyuruh Suhyok menghubungi kepala departemen secara langsung melalui nomor internal bangsal. Suhyok panik membayangkan seorang residen tahun pertama harus melakukan notifikasi langsung kepada kepala departemen. Sesaat kemudian ia mengubah sudut pandang. Bila laporan itu bisa ia sampaikan dengan baik, situasi ini justru dapat menjadi kesempatan. Suhyok berniat memakai notifikasi tersebut untuk meningkatkan kepercayaan Shin Hyun-tae terhadap kemampuan klinisnya. Baruda menyebut niat itu cukup licik, sedangkan Suhyok menyuruh AI tersebut diam dan membiarkannya berkonsentrasi. Alur berpindah ke kantor Direktur Rumah Sakit Universitas Taihua, tempat percakapan senior rumah sakit sedang berlangsung. Di kantor itu dibahas bahwa media sudah diberitahu Suhyok pulih dan kembali menjalankan tugas klinis, sekaligus diminta tidak mengganggunya saat menangani pasien. Percakapan berlanjut pada proyek Baruda yang untuk sementara tersendat. Mereka berniat meredakan perhatian publik sebelum bergerak kembali secara perlahan. Shin Hyun-tae dan Lee Hyun-jong juga membicarakan Taihua Electronics yang justru sangat bernafsu melanjutkan teknologi Baruda dan menjualnya ke pasar dunia. Shin kemudian menyinggung Lee Suhyok, mengatakan jarang melihat residen tahun pertama mampu mengangkat diagnosis seperti Whale syndrome. Lee Hyun-jong mengakui Suhyok cerdas tetapi tetap menganggap perubahan perilakunya setelah kecelakaan terasa aneh. Percakapan mereka berubah menjadi banter antar senior. Keduanya saling menggoda soal usia, senioritas, dan penampilan, memperlihatkan kedekatan lama di antara mereka. Telepon internal berdering, Lee Hyun-jong mendesak Shin segera mengangkatnya karena panggilan rumah sakit bisa menyangkut nyawa pasien. Shin mengangkat telepon dengan memperkenalkan dirinya sebagai Shin Hyun-tae dari penyakit dalam. Dari seberang, Suhyok memperkenalkan diri sebagai Lee Suhyok, residen tahun pertama. Lee Hyun-jong yang mendengar nama Suhyok malah bercanda agar Shin berhati-hati bila junior itu memanggilnya datang, karena ia masih mencurigai tingkah Suhyok pasca kecelakaan. Baruda mengomentari suara Suhyok yang terlalu keras karena tegang. Suhyok mengaku gugup lalu mulai menyampaikan notifikasi pasien. Suhyok terlebih dahulu mengonfirmasi Shin punya waktu, dan Shin memberi tanda bahwa laporan pasien itu boleh dilanjutkan. Dengan format ringkas, Suhyok melaporkan Kim Jin Cheol, 49 tahun, dicurigai psitacosis dan meminta amoxicillin yang sedang digunakan diganti ke antibiotik tetracikline. Shin dan Lee Hyun-jong sama-sama terkejut mendengar psitacosis dan menuntut alasan mengapa Suhyok bisa begitu yakin. Suhyok menarik napas dan menyadari bagian penjelasan berikutnya akan menentukan apakah penilaiannya dipercaya. Ia memulai dari data dasar, Kim Jin Cheol mengalami sesak dan batuk. Foto dada saat masuk memperlihatkan peningkatan opasitas pada bagian bawah paru kiri, dan pemeriksaan darah mendukung infeksi bakteri. Suhyok menambahkan bahwa pasien sama sekali tidak membaik dengan antibiotik penicillin seperti amoxicillin.
sehingga kuman penyebab kemungkinan bukan bakteri pneumonia komunitas yang umum. Shin mengikuti logikanya. Penicillin memang lazim dipakai lebih dahulu, dan kegagalan respons menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan penyebab lain. Su-hyok lalu menjelaskan bahwa Oh Jin-yeong, perempuan 49 tahun yang menjaga pasien, memperlihatkan gejala serupa pada waktu hampir bersamaan dan hasil pemeriksaannya di IGD juga menyerupai sang suami. Sebaliknya, Kim Se-hye yang sudah berkontak dengan kedua orang tuanya sejak gejala mulai muncul tetap tanpa gejala dan tidak menunjukkan kelainan pada pemeriksaan. Shin menikmati struktur laporan itu seperti teka-teki yang setiap petunjuknya mengarah pada satu diagnosis. Ia menyebut inilah daya tarik penyakit dalam, lalu meminta Su-hyok menyampaikan kesimpulan yang mengikat seluruh petunjuk. Su-hyok menyimpulkan kemungkinan penyakit zoonotik, Kim Jin-cheol dan Oh Jin-yeong memelihara burung beo dan menjadi kontak primer, sedangkan Kim Se-hye hanya kontak sekunder. Pola itu membuatnya menilai psitacosis sebagai diagnosis kerja terkuat. Setelah penjelasan selesai, Su-hyok menunggu jawaban Shin dalam jeda singkat yang terasa menegangkan. Shin memuji logika laporan tersebut sebagai sangat kokoh, bahkan menilai notifikasi selevel itu jarang ia dengar dari residen tahun ketiga sekalipun. Lee Hyun-jong tetap lebih skeptis. Karena terkesan, Shin sampai mengusulkan agar Su-hyok mengambil alih presentasi kasus pada konferensi minggu berikutnya, tetapi Lee Hyun-jong langsung menolak. Shin berargumen bahwa pemahaman pasien dan penalaran Su-hyok sudah jelas, sementara Lee Hyun-jong menilai konferensi yang dihadiri dokter dari rumah sakit lain terlalu berisiko bila junior itu melakukan kesalahan. Shin akhirnya menerima penolakan tersebut untuk sementara, meski suasana menunjukkan ia tetap menilai tinggi kemampuan Su-hyok. Shin kembali ke telepon dan menyetujui perubahan terapi Kim Jin-cheol ke antibiotik golongan tetracycline. Su-hyok langsung mengucapkan terima kasih. Sebelum menutup telepon, Shin memuji pekerjaan Su-hyok dan bahkan menyuruhnya menghubungi langsung bila menemukan masalah selama duti berikutnya. Su-hyok terkejut menerima kepercayaan sebesar itu dari kepala departemen, lalu kembali berterima kasih. Oh Jin-yeong akhirnya ikut dirawat di bangsal, sehingga pasangan suami istri kini sama-sama berada dalam pengawasan rumah sakit. Su-hyok mengonfirmasi Kim Jin-cheol dan Oh Jin-yeong sama-sama mendapat dosis Chin. Bila diagnosis mereka benar, respon seharusnya mulai terlihat sebelum hari berikutnya berakhir. Ia mengingat pujian Shin yang mengatakan dirinya melakukan pekerjaan dengan baik dan diam-diam menikmati pengakuan tersebut. Baruda menangkap perubahan suasana hati Su-hyok dan memanggilnya, penasaran mengapa partnernya tampak begitu puas. Baruda bahkan menanyakan mengapa sudut bibir Su-hyok terangkat. Ketika Su-hyok bertanya apakah itu terlihat, Baruda menjawab bahwa ia dapat merasakannya melalui input bersama. Su-hyok mengakui kata-kata Baruda menyebalkan, tetapi pujian Shin memang terasa menyenangkan karena Shin adalah figur yang sangat berpengaruh di lingkungan medis Taihua. Menurut pemahaman Su-hyok, Shin bukan hanya dokter yang kompeten tetapi juga memiliki jaringan kuat dan dipandang sebagai kandidat sangat kuat untuk memimpin Taihua di masa depan. Su-hyok pun membayangkan bahwa bila Shin terus mendukungnya, jalannya menuju posisi profesor yang dulu terasa mustahil bisa benar-benar terbuka. Baruda tanpa ragu menyatakan dukungan terhadap ambisi tersebut. Su-hyok segera menyuruh Baruda berhenti menyemangatinya secara berlebihan sebelum hayalannya makin jauh. Ia kembali memasuki ruang residen dengan langkah bertongkat setelah urusan pasien selesai. Kehadiran Su-hyok membuat para residen lain mendadak kaku. Beberapa orang bahkan menyebut namanya dengan ekspresi terkejut. Orang-orang menyapanya dengan canggung lalu sibuk mencari alasan untuk pergi atau menerima telepon, membuat suasana ruangan cepat berubah. Dalam waktu singkat ruang residen nyaris kosong dan Su-hyok berdiri sendirian tanpa memahami alasan semua orang menghindarinya. Ia menyimpulkan sederhana bahwa para senior pasti sedang sangat sibuk, sama sekali tidak menyadari rumor royal masih memengaruhi sikap mereka. Karena waktu belum pukul 10 malam, Su-hyok berniat menyelesaikan catatan pasien lalu tidur. Baruda langsung mempertanyakan mengapa ia tidak belajar. Su-hyok mengingatkan bahwa besok ia duti dan bahkan harus berurusan dengan IGD. Sehingga ia ingin menyimpan tenaga. Baruda tetap menuntut tambahan belajar karena materi hari itu bisa menentukan hidup pasien. Baruda lalu menyindir bahwa kebiasaan bicaranya sendiri terbentuk dari satu-satunya sumber input, yaitu Lee Su-hyok, membuat Su-hyok membalas dengan umpatan. Baruda mengamati bahwa Su-hyok tampak membenci belajar, padahal ingatan yang tersimpan menunjukkan dirinya di masa lalu tidak selalu seperti itu. Su-hyok terdiam sejenak, lalu mulai menjelaskan alasan di balik perubahan sikapnya terhadap belajar. Ingatan Su-hyok bergeser ke masa kuliah, ketika ia pamit lebih dulu dari para senior setelah kegiatan di kampus selesai. Ia kembali ke gedung Student Hall, menuju ruangan 302 yang biasa dipakai kelompok mahasiswa.
Suhyok muda berjalan sendirian sambil membawa tas, masih mengenakan jaket kampus dan pakaian kasual. Di koridor ia baru sadar dompetnya tertinggal dan menduga benda itu masih berada di ruang kegiatan mahasiswa. Kurang tidur membuat Suhyok muda merasa linglung dan kelelahan bahkan saat sekadar berjalan kembali. Ia berharap bisa mengurangi jumlah les privat yang harus diambil, lalu tanpa sengaja mendengar orang lain menyebut namanya dari dalam ruangan. Beberapa senior membicarakan betapa keras Suhyok hidup dan belajar, sampai-sampai mereka sendiri merasa sulit menandinginya. Namun percakapan itu beralih pada jalur menjadi profesor yang masih membutuhkan bertahun-tahun pendidikan tambahan dan biaya hidup yang tidak sedikit. Salah satu senior mengatakan mereka masih bisa mendapat dukungan keluarga, sedangkan Suhyok berbeda karena ia seorang yatim piatu. Ucapan itu membuat Suhyok berhenti di depan pintu, menyadari untuk pertama kalinya bahwa kerja keras saja tidak selalu menjamin kesempatan yang sama. Kembali ke masa kini, Suhyok mengakui ia selalu tahu usaha bisa membawa seseorang lebih jauh, tetapi dulu ia tidak memahami bahwa kesempatan untuk terus berusaha pun bisa terputus. Karena itu ia sempat mengubur mimpi dan lebih memikirkan uang. Ketika Suhyok selesai membangun suasana serius, ia justru mendapati Baruda tertidur setelah menanyakan kisah itu. Membuatnya marah karena Ai tersebut bahkan tidak membutuhkan tidur. Baruda bangun dan mengatakan kisah Suhyok ternyata tidak sedramatis suasananya, meski ia tetap memahami inti masalah yang ingin dijelaskan. Baruda menyimpulkan bahwa Suhyok dulu merasa dunia akademik menuju profesor tertutup bagi orang yang tidak punya uang, dan Suhyok mengakui kesimpulan itu tidak salah. Baruda lalu bertanya apakah Suhyok masih percaya dirinya tidak mungkin menjadi profesor. Kali ini Suhyok menjawab tidak. Alasannya sederhana. Sekarang ia memiliki Baruda, sehingga kondisi yang dulu membuatnya menyerah sudah berubah. Suhyok merasa kini ia bisa memperoleh sesuatu yang dulu tidak pernah berada dalam jangkauannya. Yang ia maksud adalah kemampuan klinis begitu besar hingga uang, koneksi, dan latar belakang dapat dikalahkan oleh hasil nyata. Baruda menatapnya dengan ekspresi puas setelah mendengar ambisi tersebut. Namun Baruda segera membalikkan keadaan dengan bertanya mengapa orang yang bicara soal kemampuan justru hendak tidur tanpa belajar. Suhyok langsung mengancam akan mencabutnya dari kepala. Beberapa waktu kemudian Suhyok benar-benar tertidur ketika suara ponsel mulai bergetar keras di dekat tempat tidurnya. Getaran itu terus berulang sementara Suhyok masih memejamkan mata. Ia akhirnya terbangun dengan kaget karena suara yang sangat mengganggu tersebut. Gerakannya yang terlalu mendadak membuat Suhyok menghantam bagian atas tempat tidurnya dan mengadu kesakitan. Baruda dengan bangga mengatakan efeknya bagus. Ia merekonstruksi suara yang paling dibenci Suhyok dari ingatan, sementara Suhyok mengumpat sejak pagi. Ponsel menunjukkan pukul 6.01. Baruda menyatakan sudah waktunya bangun meski alarm asli Suhyok baru disetel pukul 6.50, karena menurutnya selisih itu terlalu sempit. Suhyok mengeluduti saja sudah membuat tidur sulit, apalagi ia dipasangkan dengan senior yang paling tidak ingin ia hadapi. Ia tetap bangkit dan menyindir Baruda karena membantunya. Baruda mengatakan terima kasih tidak diperlukan, dan Suhyok menyuruhnya menghilang. Pagi itu Suhyok kembali memasuki rumah sakit Universitas Taihua untuk memulai duti. Sebelum pekerjaan lain menumpuk, ia masuk ke ruang pasien untuk mengecek respons terapi dari malam sebelumnya. Oh Jingyeong menoleh ketika Suhyok datang memeriksanya. Suhyok menanyakan kondisinya, dan Oh Jingyeong menjawab bahwa ia merasa jauh lebih baik. Oh Jingyeong merasa batuknya berkurang. Suhyok menilai perubahan itu bukan sekadar perasaan karena warna wajahnya jelas membaik dan Dosichine tampak bekerja. Ia juga mengatakan Kim Jin Cheol baru saja datang menemuinya dan kondisi sang suami membaik dengan cara yang sama. Suhyok lega mendengar pasangan itu sama-sama memperlihatkan respons cepat setelah perubahan antibiotik. Jam rumah sakit menunjukkan pukul 6.59, menandai awal pagi sebelum duti benar-benar ramai. Suhyok memanfaatkan jeda singkat itu untuk sarapan di kafetaria rumah sakit. Tak lama kemudian baki makanannya sudah hampir kosong. Ia mengembuskan napas puas setelah bisa menyelesaikan sarapan dengan tenang. Karena Kim Jin Cheol dan Oh Jingyeong membaik drastis, Suhyok merasa ringan, sudah lama ia tidak menikmati sarapan pagi selonggar ini. Baruda kembali menyombongkan keputusan membangunkannya lebih awal, sedangkan Suhyok hanya menggerutu karena tidak ingin mengakuinya. Ponsel Suhyok kemudian berdering lagi, dan ia langsung menyadari duti sesungguhnya baru akan dimulai. Penelepon melaporkan Lee Jion, perempuan 45 tahun, datang setelah dirujuk dari rumah sakit lain karena distensi abdomen dan penurunan berat badan. Mendengar dua gejala tersebut, Lee Jion langsung menghubungi Kim Jin Cheol. Dia mengaku bahwa ia tidak bisa menghubungi Kim Jin Cheol karena ia tidak bisa menghubungi Kim Jin Cheol. Dia mengaku bahwa ia tidak bisa menghubungi Kim Jin Cheol karena ia tidak bisa menghubungi Kim Jin Cheol.
Suhyok spontan memikirkan kanker dan mengatakan ia akan segera turun memeriksa pasien. Ia juga menghubungi senior yang menjadi pasangan dutinya untuk melaporkan bahwa ada pasien baru masuk ke IGD. Senior itu mendengar distensi abdomen dan penurunan berat badan lalu menyimpulkan kemungkinan kanker sangat besar. Ia menyuruh Suhyok melihat pasien dan menyiapkan alur ke hematologi onkologi. Baruda tiba-tiba memotong asumsi tersebut dan menyatakan bahwa kasus ini bukan kanker. Suhyok membeku karena pernyataan itu bertentangan langsung dengan kesimpulan senior dan dugaan awalnya sendiri. Sambil menatap CT abdomen, Suhyok menuntut penjelasan mengapa Baruda tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Ia khawatir menentang senior saat seluruh suasana sudah mengarah ke diagnosis kanker, tetapi Baruda memperlihatkan bahwa tanda obstruksi usus yang semestinya muncul pada kanker sebesar itu tidak terlihat. Suhyok mulai melihat kejanggalannya. Bila massa sebesar itu benar-benar kanker, lumen usus seharusnya sudah tersumbat jauh lebih berat. Ia juga mengingat bahwa meski berat badan Lee Ji-won turun mendadak, pasien tidak pernah melaporkan sampai tidak bisa makan sama sekali. Pada CT, feses masih tampak melewati bagian usus di belakang massa. Lumen memang tampak sedikit menyempit, tetapi tidak ada obstruksi yang meyakinkan. Suhyok memarahi Baruda karena baru menyampaikan petunjuk penting itu sekarang. Sementara Baruda berdalih kemampuan komputasi Suhyok yang rendah membuat pemrosesan datanya ikut melambat. Baruda menyimpulkan kemungkinan massa tersebut bukan kanker cukup tinggi dan menyarankan agar notifikasi ke hematologi onkologi ditunda sampai mereka memahami kasus lebih baik. Masalahnya, senior Suhyok justru terlihat sangat yakin bahwa ini kanker, membuat Suhyok sulit membuka mulut untuk menentangnya. Suhyok membayangkan temperamen seniornya bila ia menyela, apalagi rumah sakit pengirim juga sudah menganggap kasus ini kanker, meski demikian kejanggalan data terus mengganggunya. Baruda memanggil nama Suhyok dengan nada serius. Suhyok mencoba bersembunyi di balik hierarki. Ia hanya residen tahun pertama dan kemungkinan besar senior itu tidak akan mendengarkannya. Baruda menantang alasan tersebut. Bila pasien sebenarnya bukan kanker tetapi tetap diperlakukan sebagai pasien kanker, terapi yang salah dapat memberi dampak besar pada prognosis, sehingga diam bukan pilihan aman. Senior Suhyok akhirnya berkata mereka akan melakukan notifikasi ke hematologi onkologi. Mendengar keputusan itu, Suhyok mengulurkan tangan ke arah senior sambil dalam hati mengomel bahwa Baruda selalu memaksanya memilih jalan paling sulit. Ia benar-benar menghentikan senior tersebut dengan memegang bahunya dan memanggil, "Dokter." Suhyok mengatakan ada sesuatu yang perlu ia sampaikan, membuat senior itu menoleh dengan tatapan tajam. "Makasih udah subscribe." Suhyok memotong langkah Huang tepat sebelum seniornya menghubungi hematologi onkologi. Membuat Huang terdiam karena tidak menyangka juniornya akan menghentikannya. Huang menuntut penjelasan atas tindakan mendadak itu. Suhyok meminta maaf, tetapi tetap tidak menarik keberatannya. Kemarahannya sempat naik, tetapi Huang menahannya. Rumor bahwa Suhyok memiliki perlindungan direktur membuatnya tidak berani memperlakukan junior itu seperti biasanya. Bahkan reaksi Huang kini dibatasi oleh ketakutannya pada konsekuensi menyentuh Suhyok lagi. Untuk sementara ia memilih mendengar dulu. Huang akhirnya bertanya apa sebenarnya yang ingin dikatakan Suhyok. Suhyok menyampaikan inti keberatannya, massa Lee Ji-won masih mungkin bukan kanker. Pernyataan itu membuat Huang menatapnya tak percaya. Baginya, gambaran klinis pasien sudah terlalu mencurigakan untuk disebut selain kanker. Huang menertawakan keberatan seorang residen tahun pertama. Massa sebesar itu disertai penurunan berat badan hampir 10 kg. Menurutnya, jelas mengarah pada kanker. Dengan nada menggurui, Huang mulai memperlihatkan Siti seolah sedang mengajari junior yang tidak tahu dasar. Suhyok menahan diri dan memilih mengikuti penjelasannya. Huang menunjuk batas massa yang tidak rata dan menganggap bentuk bergerigi itu sebagai ciri khas keganasan. Ia lalu menunjuk bagian yang tampak menyebar dan menyatu, sekali lagi menyimpulkannya sebagai massa kanker yang agresif. Baruda justru mengejek kesimpulan itu. Bagi AI tersebut, Huang terlalu cepat menganggap setiap pola mencurigakan sebagai kanker tanpa menyatukan seluruh data pasien. Huang menantang Suhyok, jika benar ini bukan kanker, ia harus menunjukkan dasar yang benar-benar kuat. Baruda menunjuk ketiadaan obstruksi sebagai petunjuk terbesar. Suhyok sempat merasa bukti itu hanya satu, tetapi Baruda menegaskan nilainya sangat kuat. Suhyok menjelaskan bahwa pasien tidak memperlihatkan tanda obstruksi, baik dari gejala maupun pencitraan. Untuk massa sebesar itu, ketidaksesuaian tersebut membuat Huang mulai ragu. Huang akhirnya bertanya langsung, jika bukan kanker, lalu apa penyebab massa sebesar itu?
Baruda meminta sedikit waktu untuk menghitung ulang, tetapi arahnya sudah jelas. Pola ini lebih cocok dipikirkan sebagai penyakit infeksi. Suhyok menyampaikan kemungkinan itu kepada Huang. Huang semakin tidak percaya. Baginya, menyebut masa raksasa itu sebagai infeksi terdengar lebih tidak masuk akal lagi. Baruda memulai dari kemungkinan infeksi yang paling lazim dipikirkan dalam konteks tersebut, tuberkulosis. Suhyok mengikuti alur eliminasi itu. Namun tuberkulosis tidak menjelaskan seluruh pola invasi dinding perut yang tampak. Baruda menekankan bahwa beberapa ciri memang menyerupai kanker, sehingga diagnosis peniru harus dicari. Baruda mengingatkan bahwa penyakit infeksi tertentu juga bisa membentuk massa invasif, batas tidak teratur, dan peningkatan kontras yang mudah disalahartikan sebagai kanker. Kecepatan penjelasan Baruda membuat Suhyok kewalahan, tetapi AI itu justru puas karena hasil belajar Suhyok mulai terpakai di kasus nyata. Baruda lalu meminta Suhyok melihat daerah pelvis. Di sana tampak alat kontrasepsi dalam rahim, IUD, yang sebelumnya luput dari perhatian Huang. Huang masih menunggu penjelasan, sementara Suhyok menghubungkan IUD dengan infeksi yang mampu meniru kanker. Jawabannya kini tinggal satu langkah lagi. Saat Huang menuntut perhatian, Suhyok malah sibuk mengingat nama penyakit yang memiliki hubungan dengan IUD dan tampilan CT menyerupai keganasan. Baruda mendesaknya untuk menyelesaikan sendiri bagian terakhir itu. Suhyok akhirnya menangkap nama yang dicari. Petunjuk IUD membuat semua potongan akhirnya tersambung. Suhyok mendadak tersentak karena nama penyakit yang dicari muncul di kepalanya. Suhyok menyebut diagnosis yang menurutnya paling cocok, actinomycosis, infeksi bakteri yang dapat membentuk massa infiltratif dan menyerupai kanker. Huang terdiam. Diagnosis yang sama sekali tidak ia pertimbangkan memaksanya menilai ulang seluruh kasus Li Jion. Dugaan actinomycosis kini akan diuji di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada sekadar debat dua residen. Dan terima kasih sudah subscribe. Di tempat lain pada pagi hari, sebuah lapangan golf menjadi lokasi pertemuan beberapa dokter senior Taihua. Salah seorang profesor memeriksa ponselnya saat masuk ke klub UC, lalu diejek karena masih memikirkan telepon kerja ketika hendak bermain golf. Profesor berbaju hijau membela kebiasaannya. Sebagai dokter rumah sakit universitas, ia tidak bisa mematikan ponsel, terlebih ia masih memiliki tanggung jawab rawat jalan hari itu. Rekan yang lebih tua mempertanyakan bagaimana ia masih memiliki tugas rawat jalan di hari golf. Percakapan ringan itu memperlihatkan kedekatan dan hierarki antar dokter senior. Profesor berbaju hijau meminta pendapat seorang profesor perempuan yang ikut bersama mereka, seolah mencari dukungan atas kebiasaan menerima telepon kerja. Perempuan itu diperkenalkan sebagai Kim Jin-sil, profesor radiologi bagian abdomen di Taihua Medical Center yang baru diangkat tahun itu. Ketika nama Lee Suhyok terdengar dari telepon, Lee Hyun-jong langsung bereaksi. Nama residen tahun pertama itu sudah cukup untuk menarik perhatian kelompok senior tersebut. Panggilan kemudian tersambung, membuat seluruh meja mulai memperhatikan percakapan yang awalnya dianggap telepon kerja biasa. Di rumah sakit, Suhyok mulai berbicara melalui telepon sementara Huang mengawasinya dari belakang dengan ekspresi tegang. Huang semakin tidak mengerti keberanian juniornya. Setelah menentang senior, Suhyok kini langsung membawa diagnosis langka itu ke tingkat profesor. Di klub UC, pembicaraan tentang actinomycosis dan riwayat Suhyok yang pernah langsung menotifikasi profesor membuat para senior penasaran pada residen yang baru beberapa bulan bekerja itu. Suhyok memperkenalkan diri secara formal sebagai residen tahun pertama dan memastikan profesor yang menerima telepon siap mendengar laporannya. Ia menjelaskan bahwa telepon itu mengenai pasien dari IGD dan terlebih dahulu meminta izin untuk melanjutkan pembicaraan. Para dokter senior bahkan menilai cara bicaranya cukup tertib dan sopan, berbeda dari kesan aneh yang selama ini dilekatkan pada perilakunya setelah kecelakaan. Profesor yang menerima telepon menyatakan ia punya sekitar 30 menit sebelum agenda berikutnya dan meminta Suhyok meneruskan laporan. Sambil para senior bersiap mendengar, catatan dan informasi kasus mulai menjadi pusat perhatian meja mereka. Suhyok melaporkan Lee Jion, perempuan 45 tahun dengan distensi abdomen dan penurunan berat badan selama sekitar 1 bulan. Pemeriksaan di rumah sakit sebelumnya menemukan massa di sekitar kolon kanan sehingga ia dirujuk ke Taihua. Ia menambahkan bahwa CT memperlihatkan kurang lebih 5 massa berukuran kira-kira 5 cm di sekitar ileocecal valve. Para dokter di klub UC langsung memikirkan kanker kolon. Lee Hyun-jong justru semakin tertarik karena seorang residen tahun pertama berani menotifikasi profesor untuk pasien dengan gambaran seperti ini. Suhyok menekankan kejanggalan utama,
Untuk disebut kanker kolon, massa sebesar itu seharusnya menimbulkan obstruksi, tetapi pasien bahkan tidak mengeluhkan konstipasi. Profesor yang mendengar terkejut. Kim Jin-sil juga memahami implikasinya. Jika benar kanker kolon dengan massa saling menyatu lebih dari 5 cm, tanda obstruksi seharusnya jauh lebih mudah ditemukan. Profesor berbaju hijau lalu meminta satu hal yang paling penting. Apa diagnosis yang sebenarnya dicurigai Soo-hyuk? Lee Hyun-jong menghentikan komentar lain dan meminta semua orang mendengar jawaban Soo-hyuk sampai selesai. Ponsel diletakkan dalam mode speaker. Profesor berbaju hijau memperingatkan Soo-hyuk agar tidak asal bicara, sementara seluruh meja menunggu jawabannya. Profesor meminta Soo-hyuk melanjutkan laporan. Dengan seluruh meja mendengar melalui speakerphone, Soo-hyuk masuk ke alasan utama diagnosisnya. Soo-hyuk menjelaskan Siti. Batas massa tidak teratur, sebagian menyusup ke dinding perut, enhancemen tampak beragam, dan beberapa lesi menyatu. Namun ia menekankan dua hal yang tidak cocok dengan kanker kolon besar, tidak ada obstruksi, dan pasien memiliki IUD di dalam rahim. Dengan seluruh temuan itu, Soo-hyuk menyimpulkan diagnosis yang paling mungkin adalah actinomycosis. Ringkasan kasus pun mengarah pada dugaan actinomycosis, bukan kanker kolon yang sebelumnya dianggap hampir pasti. Kim Jin-sil mengamati dengan serius, profesor berbaju hijau tampak puas, sedangkan Lee Hyun-jong hanya bisa menghela napas melihat arah laporan itu. Lee Hyun-jong segera meminta foto CT pasien dikirim. Ia ingin melihat sendiri area kurang lebih ileocecal valve sebelum percaya lebih jauh. Soo-hyuk sempat bertanya siapa yang baru saja berbicara, belum menyadari bahwa direktur rumah sakit ikut mendengar telepon tersebut. Jawabannya membuat Soo-hyuk panik, itu Lee Hyun-jong. Direktur meminta gambar CT di kurang lebih ileocecal valve segera dikirim. Soo-hyuk langsung bangkit mencari gambar yang diminta, membuat Hwang yang berada di belakangnya ikut tersentak. Baruda mendeteksi detak jantung Soo-hyuk melonjak dan menyuruhnya tenang. Soo-hyuk sendiri takut bila kesimpulan berlebihan itu sampai mempermalukannya di depan direktur. Baruda memilih potongan CT yang dianggap paling representatif dan meminta Soo-hyuk tidak terlalu gemetar saat mengambil foto layar. Foto CT dikirim ke ponsel profesor di Klubose. Lee Hyun-jong langsung menyerahkan ponsel kepada Kim Jin-sil dan memintanya memeriksa gambar itu. Kim Jin-sil memeriksa potongan CT dengan saksama dan reaksinya berubah ketika pola yang dijelaskan Soo-hyuk benar-benar tampak. Dari informasi dan gambar yang tersedia, Kim Jin-sil menilai actinomycosis memang diagnosis yang paling masuk akal. Ia bahkan bertanya apakah Soo-hyuk benar-benar residen tahun pertama. Tingkat pembacaan kasus itu, menurutnya, sudah cukup untuk dipercaya berasal dari residen radiologi tahun keempat. Lee Hyun-jong terpukul oleh penilaian itu. Jika Kim Jin-sil sudah berbicara sejauh itu, dugaan actinomycosis bukan lagi tebakan ngawur seorang junior. Profesor berbaju hijau juga tidak percaya seorang residen tahun pertama bisa menemukan actinomycosis dari kasus seperti ini. Namun kini ia tidak bisa lagi mengabaikan kesimpulan tersebut. Profesor itu lalu menguji Soo-hyuk satu langkah lebih jauh. Jika pasien dirawat dengan diagnosis actinomycosis, apa rencana terapinya? Lee Hyun-jong sempat merasa pertanyaan itu terlalu jauh untuk seorang residen tahun pertama, tetapi profesor tersebut sengaja memberi ruang agar Soo-hyuk menjawab sendiri. Baruda menyatakan terapi obat memungkinkan dan memberi pilihan antibiotik utama untuk dipertimbangkan, termasuk penisilin dan tetrasiklin. Soo-hyuk memilih penisilin G atau amoxicillin, lalu condong ke amoxicillin. Baruda menyetujui pilihan itu karena profil efek sampingnya lebih nyaman untuk digunakan. Baruda kembali menuntut kredit atas bantuannya, sementara Soo-hyuk hanya merasa AI itu semakin menyebalkan ketika situasinya sedang serius. Soo-hyuk menyampaikan kepada profesor bahwa Lee Ji-won dapat ditangani dengan terapi obat berbasis amoxicillin. Profesor itu tidak berhenti di sana. Ia bertanya apa yang akan dilakukan jika pasien ternyata tidak merespons antibiotik. Soo-hyuk menjelaskan bahwa kurang lebih 90% kasus diharapkan merespons terapi obat, artinya tetap ada kemungkinan sekitar 10% tidak membaik. Jika antibiotik gagal, Soo-hyuk akan mempertimbangkan reseksi kolon terbatas di area massa dan pemeriksaan frozen section intraoperatif untuk mengonfirmasi keganasan tidak terlewat. Kanker memang dianggap kecil kemungkinannya karena tidak ada obstruksi, tetapi Soo-hyuk menegaskan penyakit berbahaya itu tidak boleh diabaikan sepenuhnya. Profesor berbaju hijau menilai rencana itu dalam dan alami. Profesor tersebut akhirnya memutuskan pasien dirawat atas namanya dan memberi Soo-hyuk kebebasan menjalankan rencana yang baru saja dijelaskan, dengan evaluasi lanjutan pada Senin.
Lee Hyun-jong masih sulit menerima bahwa semua itu datang dari seorang residen tahun pertama pada bulan Maret. Kemunculan bakat seperti ini terasa terlalu dini dan terlalu ekstrim. Ketegangan pecah sesaat ketika pesanan telur gulung datang ke meja klub Bose. Mereka kembali bercanda soal harga makanan di klub golf dan memutuskan menghabiskan makan sebelum melanjutkan permainan. Kim Jin-sil memperhatikan Lee Hyun-jong yang masih termenung dan memanggilnya, karena pikirannya jelas tidak lagi berada pada golf maupun makanan. Kim Jin-sil sempat bertanya apakah direktur baik-baik saja. Profesor berbaju hijau memilih mengabaikan keganjilan itu dan mengajak semua orang makan dulu. Profesor berbaju hijau teringat bahwa Lee Hyun-jong memang sejak dulu memiliki sisi aneh ketika menemukan sesuatu yang benar-benar menarik minatnya. Lee Hyun-jong sendiri adalah Wellstar, kardiologi dan salah satu dari hanya 2 chair profesor di seluruh Taihua Medical Center. Penilaiannya terhadap bakat tentu membawa bobot besar. Rekan seniornya mengingat masa ketika sebuah abstrak dari Lee Hyun-jong terdengar terlalu gila untuk dipercaya. Gagasan Hyun-jong dahulu membantu mengubah paradigma terapi penyakit kardiovaskular dengan prosedur intervensi yang sebelumnya dianggap mustahil, bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Karena itu sang profesor bertanya kepada Kim Jin-sil apakah radiologi juga memiliki residen tahun pertama yang monster, seperti Soo-hyuk. Ia mulai melihat pola bakat yang jarang muncul. Kim Jin-sil menjawab bahwa residen keras kepala banyak, tetapi level kemampuan seperti yang baru mereka dengar tetap luar biasa jarang. Kim Jin-sil menawarkan magioli, tetapi profesor berbaju hijau menolak minum sebelum golf. Percakapan kembali sebentar ke suasana santai. Makanan dan minuman habis, tetapi perhatian Lee Hyun-jong tetap tertahan pada satu nama, Lee Soo-hyuk. Profesor berbaju hijau memperhatikan Hyun-jong yang masih berpikir dan sadar bahwa kejadian pagi itu benar-benar mengguncang penilaiannya. Setelah obrolan santai mereda, Profesor berbaju hijau kembali melirik Lee Hyun-jong. Ia tahu pikiran juniornya masih tertahan pada Soo-hyuk. Lee Hyun-jong bahkan tidak benar-benar menikmati makanan yang tadi ia minta. Ia terlalu sibuk memikirkan bagaimana seorang residen baru bisa masuk ke departemennya dengan kemampuan seperti itu. Profesor berbaju hijau mengajaknya bangun dan kembali bermain golf, tetapi Hyun-jong menolak menganggap permainan itu lebih penting daripada bakat langka yang baru saja mereka temukan. Rekannya mengingatkan bahwa Hyun-jong sendiri tadi menyebut Soo-hyuk aneh. Namun setelah mendengar laporan langsung, Hyun-jong sudah tidak bisa mempertahankan penilaian sederhana itu. Ketika terus didesak bermain, Hyun-jong akhirnya berdiri sambil terbatuk. Rekannya mulai curiga ia hanya mencari alasan agar tidak kalah taruhan golf. Profesor berbaju hijau menuduh Hyun-jong takut benar-benar kalah, sedangkan Hyun-jong marah karena pembicaraan tentang Soo-hyuk dianggap sekadar alasan menghindari pertandingan. Saat rekannya terus menyeretnya kembali ke lapangan, Hyun-jong menegaskan ia sedang membicarakan sesuatu yang lebih penting, residen bernama Soo-hyuk itu. Hyun-jong memotong pertengkaran dan mengatakan ada pembicaraan yang benar-benar penting. Bagi rekannya, klaim itu masih terdengar berlebihan. Ia kemudian mengingatkan tentang forum diskusi kasus bulanan Taihua yang akan datang. Hyun-jong mengusulkan sesuatu yang mengejutkan, biarkan Lee Soo-hyuk yang melakukan presentasi pada forum kasus itu. Rekannya kaget karena justru Hyun-jong yang mengusulkan hal itu. Hyun-jong mengaku sebelumnya ia melakukan penolakan hanya karena mengira sang senior akan menolak ide tersebut. Kini ia yakin Soo-hyuk mampu melakukannya dan bakat seperti itu harus dibesarkan dengan benar. Hyun-jong bahkan berniat menghubungi para kepala bagian dari rumah sakit lain. Begitu keputusan itu dibuat, Hyun-jong mendadak bangkit dan bersiap pergi. Rekannya langsung bertanya kemana ia hendak kabur. Profesor berbaju hijau mengejarnya dan menuntut taruhan golf mereka diselesaikan sampai akhir. Menurutnya, urusan Soo-hyuk tidak menghapus pertandingan yang sudah dijanjikan. Rekannya lalu menusuk titik sensitif lain. Hyun-jong masih belum berhasil menerbitkan makalah di Legend. Godaan itu membuat suasana semakin panas. Hyun-jong tetap memilih kabur sambil berteriak akan bertemu lagi hari Senin, meninggalkan rekannya berteriak agar ia berhenti. Dari belakang terdengar teriakan marah memanggil nama Lee Hyun-jong. Chapter berakhir dengan kegaduhan para profesor, sementara keputusan membawa Soo-hyuk ke forum kasus sudah terlanjur dibuat. Rumah sakit Universitas Taihua menjadi lokasi forum kasus internal yang hari itu dipenuhi dokter dari berbagai tingkatan. Spanduk di depan ruangan mengumumkan presentasi kasus Rumah Sakit Universitas Taihua yang akan segera dimulai. Auditorium sudah terisi. Para dokter menunggu pembukaan presentasi kasus ke-121 bagian penyakit dalam Taihua.
Di belakang ruangan, Suhyok mencengkeram tongkatnya dan mengembuskan napas. Shin Hyun-tae menenangkannya agar hanya menyampaikan apa yang sudah ia siapkan. Suhyok menjawab mantap bahwa persiapannya sudah sempurna. Keyakinan itu membuat Shin kembali memperhatikannya. Shin berpikir, bila orang lain mengucapkan kata sempurna, seperti itu ia mungkin menganggapnya gertakan. Pada Suhyok, ia tidak bisa langsung meragukannya. Semakin banyak kasus yang ia lihat, semakin sulit bagi Shin menyangkal bahwa residen tahun pertama ini benar-benar luar biasa. Shin mengingat pola kerja Suhyok. Setiap pemeriksaan punya alasan, interpretasinya tepat, dan Pargitae yang sempat mengalami meningitis aseptik akibat leptospira akhirnya pulang tanpa masalah berarti. Kesimpulan Shin sederhana. Lee Suhyok bukan sekadar residen baru yang beruntung, kemampuannya memang tidak biasa. Shin masuk lebih dahulu ke auditorium. Suhyok mengangguk dan bersiap menyusul dengan tongkatnya. Di langkah menuju panggung, Baruda mengingatkan bahwa hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Suhyok menjawab singkat, tetapi tegangannya jelas. Avatar Baruda ikut muncul di sisi persepsinya, sama bersemangatnya dengan Suhyok menghadapi forum besar itu. Melihat podium di depan, Baruda menyebut presentasi ini sebagai panggung debut mereka. Beberapa hari sebelumnya, Suhyok sudah terperanjat ketika mengetahui dirinya benar-benar akan menjadi presenter pada forum kasus tersebut. Baruda sempat mengira kegembiraan Suhyok hanya karena pembicaraan dengan direktur. Suhyok justru bertanya apakah Baruda paham besarnya arti sebuah presentasi kasus Taihua. Baruda mengaku tidak tahu. Suhyok pun menyebut forum itu sebagai debut yang dapat memperkenalkan dirinya kepada dunia akademik. Taihua adalah salah satu rumah sakit teratas di Korea dan mengejar kelas dunia. Kasus-kasus yang dibahas di forum ini bahkan dikumpulkan berkala menjadi buku kasus Taihua. Setiap terbit, lebih dari 1.000 eksemplar kumpulan kasus itu tetap habis. Bagi Suhyok, forum ini mendapat perhatian dan kepercayaan nasional. Karena itu, panggung tersebut terasa lebih besar baginya daripada konferensi akademik biasa yang tidak menonjol. Masalahnya, ia harus berdiri sendiri dan membawa presentasi panjang di depan auditorium yang penuh dokter. Suhyok memutuskan tidak bisa bersantai. Saat tak ada pasien yang mendesak, ia langsung bangkit dari tempat istirahat. Tujuannya hanya satu, belajar. Baruda heran karena dulu Suhyok selalu protes ketika dipaksa melakukan hal yang sama. Ingatan tentang Baruda yang terus membangunkannya dan menyuruhnya belajar membuat perubahan sikap itu terasa ironis bahkan bagi Suhyok sendiri. Namun kali ini Suhyok menerima logika Baruda, data yang lebih banyak akan membantu mereka. Ia harus memahami leptospira jauh lebih dalam sebelum naik panggung. Di ruang dokter, Suhyok menuju rak referensi dan mulai mencari bahan penyakit dalam yang paling lengkap. Ia menarik 2 jilid buku tebal dari rak dan menaruhnya di meja dengan bunyi berat. Melihat ukurannya, Suhyok hanya bisa mengeluh. 2 jilid itu benar-benar cukup tebal untuk menjadi beban fisik tersendiri. Buku yang ia pilih adalah Harrisen's Principles of Internal Medicine edisi ke-20, salah satu rujukan utama penyakit dalam. Baruda membandingkan perkembangan ilmu. Pada dekade 1950-an rujukan sejenis masih satu buku tipis, sedangkan kini volumenya membengkak mengikuti laju kemajuan medis. Baruda menambahkan bahwa buku teks saja tidak cukup. Begitu dicetak, sebagian informasi di dalamnya sudah berumur beberapa tahun dan bisa tertinggal. Suhyok lalu beralih ke artikel dan pedoman. Baruda menunjuk pembaruan rutin CDC mengenai penyakit infeksi sebagai sumber yang perlu ditelan juga. Daftar bacaan bertambah lagi dengan laporan kasus dari Legem. Suhyok baru sadar Baruda sama sekali tidak berniat membiarkannya belajar setengah-setengah. Suhyok mengingatkan bahwa ia baru residen tahun pertama setelah menyelesaikan internship. Baruda membalas bahwa Shin Hyun-tae dan Lee Hyun-jong bahkan sudah terbiasa melihat kasus sejak masa mahasiswa. Menurut Baruda, orang-orang yang kini menjadi profesor Taihua tidak dibatasi oleh status junior. Tujuan Suhyok sendiri bahkan lebih tinggi, menjadi dokter penyakit dalam terbaik di dunia. Terpancing, Suhyok menepuk meja dan memutuskan membaca seluruh sumber yang tersedia, bukan hanya ringkasan nyaman. Ia menetapkan sasaran jelas, memahami sebanyak mungkin hal tentang leptospira sebelum hari presentasi. Latihan presentasi pun dimulai. Seorang residen lain mengintip dari balik pintu ketika Suhyok mengulang postur dan penyampaiannya bersama Baruda. Setelah latihan selesai, pintu kembali tertutup. Persiapan intensif itu berlangsung sampai hari forum tiba.
Kembali ke masa kini, pintu auditorium menandai bahwa saat latihan sudah selesai dan penilaian sebenarnya akan dimulai. Moderator membuka presentasi kasus penyakit dalam Taihua ke-121 dan memperkenalkan Lee Soo-hyuk, Presiden tahun pertama, sebagai presenter. Permintaan tepuk tangan justru diikuti bisik-bisik. Beberapa peserta tidak percaya presenter utama hari itu benar-benar baru tahun pertama. Sebagian audiens mempertanyakan apakah mereka harus mendengar kuliah dari seorang residen tahun pertama, meski tempat ini adalah Taihua. Bunyi tongkat Soo-hyuk terdengar jelas saat ia berjalan menuju panggung, sementara tatapan penasaran mengikuti setiap langkahnya. Ia tiba di podium dan berdiri menghadap deretan dokter yang memenuhi auditorium. Baruda memantau kondisi fisiknya dan menyatakan denyut jantung Soo-hyuk stabil. Soo-hyuk sendiri heran karena rasa gugupnya hampir hilang. Ketika mulai bicara, Soo-hyuk memperkenalkan diri sebagai Lee Soo-hyuk, Presiden penyakit dalam tahun pertama Taihua, dan merasa kondisinya justru berada di titik terbaik. Kasus yang ia pilih adalah seorang pria berusia 40 tahun yang datang ke IGD karena demam tanpa penyebab yang diketahui. Soo-hyuk mulai memaparkan data awalnya. Hasil awal memperlihatkan bilirubin sedikit meningkat sehingga mengarah pada jaundice dini, sementara temuan khas infeksi bakteri lain belum menonjol. Presentasi berlanjut secara runtut. Audiens mengikuti penjelasan Soo-hyuk, dan Baruda tampak puas karena materi yang mereka siapkan keluar sesuai rencana. Soo-hyuk melewati rangkaian data, diferensial, diagnosis, dan terapi tanpa kehilangan alur. Waktu panjang yang ia takutkan berubah menjadi presentasi yang terkendali. Setelah menyelesaikan seluruh kasus, Soo-hyuk menutup presentasi dengan ucapan terima kasih. Beberapa dokter yang tadinya skeptis mengakui penyampaiannya cukup baik dan jauh lebih lancar daripada dugaan mereka. Seorang senior bahkan menilai presentasi itu tidak buruk. Namun ia juga sadar, presenter tahun pertama yang tampil terlalu mulus biasanya akan mengundang pertanyaan keras. Soo-hyuk membuka sesi tanya-jawab. Dari kursi audiens, seseorang segera mengangkat suara dan meminta kesempatan bertanya. Pria berkacamata itu memperkenalkan diri sebagai An Guk-tae, profesor penyakit infeksi dari Chilseong Hospital. An mengakui terapi dan diagnosis kasusnya baik, tetapi setelah mengetahui dokter penanggung jawabnya Shin Hyun-tae, ia menduga Soo-hyuk mungkin hanya mengikuti keputusan Shin lalu membawanya ke podium. Karena itu An memutuskan menguji apakah Soo-hyuk benar-benar memahami leptospira, bukan sekadar menghafal jalannya satu kasus. Pertanyaan pertamanya langsung melebar. Penyakit apa saja yang harus dibedakan dari leptospirosis, dan An meminta jawabannya dibagi berdasarkan gejala. Para senior Taihua mengenali gaya An yang suka menekan presenter sampai batasnya. Salah seorang bahkan sudah membayangkan harus menghibur Soo-hyuk setelah sesi selesai. Dari kursinya, An menilai kepala Soo-hyuk yang menunduk sebagai tanda bahwa residen muda itu mulai kehilangan keberanian. Namun Soo-hyuk mengangkat wajahnya lagi. Baruda berdiri tenang di sisi persepsinya, dan jawaban belum keluar ketika chapter berakhir. Dari balik pintu auditorium, tantangan An Guk-tae masih terdengar. Ia mengakui terapi dan diagnosisnya baik, tetapi belum percaya kemampuan itu murni milik Soo-hyuk. An mengulang kecurigaannya, karena dokter penanggung jawab kasus adalah Shin Hyun-tae, Soo-hyuk bisa saja hanya mengikuti keputusan profesornya. Ia ingin mengonfirmasi pemahaman leptospira benar-benar ada. Para dokter Taihua di kursi depan ikut kesal. Kedatangan An tidak tercantum dalam daftar, sehingga tidak ada yang sempat memperingatkan presenter. Reputasi An segera dijelaskan lewat reaksi mereka. Ia terkenal terus bertanya sampai orang di depannya benar-benar kehabisan jawaban. An memulai lagi dari dasar. Ia meminta Soo-hyuk menyebut penyakit yang harus dibedakan dari leptospirosis. Lalu tuntutannya dipersempit. Semua diferensial itu harus dijelaskan menurut gejalanya, bukan sekadar daftar nama. Beberapa senior sudah menilai tingkat pertanyaannya terlalu berat untuk residen tahun pertama. Mereka bahkan berniat mentraktir Soo-hyuk setelah sesi sebagai hiburan. An melihat Soo-hyuk menunduk dan mengira residen itu sudah hampir menyerah. Soo-hyuk justru mengangkat kepala dan menjawab dengan tenang, mempersilakan pertanyaan itu dilanjutkan. Untuk demam akut, Soo-hyuk menyebut malaria dan dengue. Keduanya dapat disingkirkan karena tidak cocok dengan riwayat geografis pasien. Untuk jaundice, gagal ginjal, dan kecenderungan perdarahan, ia menyebut hepatitis, tifoid, rickettsia, dan virus santaan. Hepatitis sudah negatif pada pemeriksaan awal, sementara ketiadaan gejala gastrointestinal menjauhkan tifoid.
Ketiadaan bekas gigitan tungau dan perbedaan musim epidemi membantu menyingkirkan rickettsia serta virus hantaan. Audiens mulai menoleh satu sama lain karena jawaban itu terlalu rapi. Seorang senior sampai mengguncang rekannya karena tidak percaya. Bagi mereka, detail jawaban Soo-hyuk sudah melampaui ekspektasi terhadap tahun pertama. An sendiri mulai kehilangan kenyamanan. Semua penyakit yang disebut Soo-hyuk memang harus benar-benar dipahami untuk bisa dijelaskan sedetail itu. Di podium, Soo-hyuk hampir berharap An berpura-pura tidak tahu saja. Pertanyaan demi pertanyaan justru membuat seluruh auditorium semakin sadar seberapa banyak yang telah ia pelajari. An akhirnya memutuskan terus menekan. Ia mempersilakan Soo-hyuk menerima pertanyaan sebanyak yang ia mampu jawab. An kembali ke kasus, pasien tadi didiagnosis WLS syndrome. Ia meminta Soo-hyuk menjelaskan karakteristik sindrom tersebut. Soo-hyuk menjawab bahwa nama lain WLS syndrome adalah leptospirosis ikterik. Seluruh pengetahuan leptospira yang ia pelajari kini tersusun jelas di kepalanya. Ciri paling mencoloknya adalah jaundice, sesuai istilah ikterik itu sendiri. Para dokter yang tadinya meremehkan mulai benar-benar memperhatikan. An menggertakkan gigi. Jawaban pertama itu terlalu mudah dipatahkan bila Soo-hyuk hanya tahu satu ciri, jadi ia menunggu penjelasan berikutnya. Soo-hyuk tidak berhenti pada jaundice. Ia mengonfirmasi masih ada karakter klinis lain yang membedakan bentuk berat ini. Dibanding leptospirosis biasa, kecenderungan perdarahan pada WLS syndrome lebih menonjol, petechiae dan mimisan sering muncul. Kematian akibat penurunan fungsi ginjal juga dapat terjadi. An kemudian bertanya apakah WLS syndrome merupakan bentuk paling berat. Soo-hyuk menjawab tidak, ada severe pulmonary hemorrhagic syndrome akibat leptospira. Bentuk perdarahan paru berat itu dapat memiliki mortalitas hingga kurang lebih 50%. Jawaban tersebut membuat An terdiam sejenak. Beberapa senior mulai berharap An berhenti. Mereka tahu orang yang pernah menjadi sasaran pertanyaannya sering justru ingin melihat sang profesor mendapat balasan. Para dokter yang pernah dihajar, An malah menikmati situasi. Dalam hati mereka meminta lebih banyak pertanyaan karena kini An yang tampak tertekan. An sadar pertanyaan klinis biasa tidak akan menjatuhkan Soo-hyuk. Ia memutuskan beralih ke pengetahuan kebijakan yang jauh lebih tidak lazim. Pertanyaan berikutnya sengaja dibuat administratif. Leptospirosis saat ini termasuk kelas berapa dalam sistem penyakit infeksi wajib lapor Korea? Soo-hyuk menjawab tanpa jeda bahwa leptospirosis diklasifikasikan sebagai penyakit infeksi tingkat 3. An masih belum menyerah. Ia menanyakan bagaimana klasifikasinya sebelum sistem sekarang. Soo-hyuk bahkan menyebut kronologinya, 1987 sebagai designated infectious disease, 1993 sebagai penyakit menular wajib lapor kelas 2, 2001 sebagai kelompok 3, dan sejak 2020 masuk tingkat 3. An membeku. Bukan hanya klasifikasinya benar, Soo-hyuk bahkan mengingat tahun-tahun perubahan yang An sendiri tidak menyangka akan keluar. Baruda sempat mengingatkan bahwa tahun sebenarnya tidak harus disebut. Soo-hyuk memilih memuntahkan semua yang ia pelajari karena merasa sia-sia bila pengetahuan itu disimpan. Ketika An meminta tahu bagaimana Soo-hyuk belajar dan menyiapkan presentasi, Soo-hyuk menyadari betapa brutal beberapa hari persiapannya. Sebuah umpatan nyaris lolos di depan mikrofon. Soo-hyuk mendadak membelalakan mata. Ia baru sadar suara umpatan kecil itu mungkin sempat tertangkap. Beberapa peserta saling berbisik apakah mereka benar-benar mendengar kata kasar dari podium, tetapi volumenya terlalu kecil untuk dipastikan. Yang lain justru tertawa dan menyindir bahwa Profesor An memang bisa membuat orang kehilangan kesabaran. An mengatupkan gigi ketika tawa menyebar. Wibawa interogasinya mulai berbalik menjadi bahan hiburan ruangan. Meski begitu An bangkit lagi dan menyiapkan pertanyaan terakhir, sementara moderator serta para senior mulai khawatir ia benar-benar tidak akan berhenti. Audiens tercengang karena An masih memiliki pertanyaan. Soo-hyuk menoleh singkat ke Baruda, bersiap menghadapi satu ronde lagi. An membuka mulut dengan ragu-ragu, seolah harus mencari pertanyaan yang bahkan belum sempat muncul dalam pembahasan klinis. Pertanyaan akhirnya terdengar absurd, dari mana asal nama WLS syndrome? Seisi auditorium terdiam. Bagi banyak orang, itu sudah terdengar seperti kuis trivia yang tidak relevan dengan kemampuan klinis presenter. Senior di meja depan sampai menutup wajah dan menyebut pertanyaan itu keterlaluan. Mereka yakin kali ini An benar-benar kelewatan. Soo-hyuk tetap menjawab.
Nama itu berasal dari Dr. Weil dan diberikan untuk mengenang penyakit yang ia temukan serta klasifikasikan. An hanya bisa mengembuskan napas panjang setelah jawaban itu kembali tepat. Ia perlahan duduk. Gesturnya menunjukkan bahwa rangkaian serangan yang dimulai dengan percaya diri akhirnya benar-benar kehilangan tenaga. An terkulai di kursi dengan kepala turun, tampak seperti orang yang justru kalah setelah mencoba mempermalukan presenter. Baruda masih mengoreksi detail di kepala Soo-hyuk. Penamaan penyakit sendiri tidak menggambarkan karakteristik klinisnya. Soo-hyuk mengakui ada nuansa yang bisa dibuat lebih lengkap. Namun An sudah tidak punya energi untuk memperdebatkannya. Ia merasa, apapun yang ditanyakan, residen ini sepertinya tidak akan mudah salah. Moderator melihat An akhirnya berhenti dan kembali mengambil alih sesi. Ia bertanya apakah masih ada peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Tidak ada tangan yang terangkat. Setelah melihat seluruh interogasi tadi, para peserta tampaknya tidak menemukan alasan untuk menambah pertanyaan. Moderator pun menyatakan sesi akan ditutup. Presentasi kasus penyakit dalam Taihua ke-121 resmi berakhir. Seorang senior di meja depan menjadi orang pertama yang mulai bertepuk tangan. Rekannya langsung ikut bertepuk tangan sambil bercanda bahwa presentasi seperti ini jelas layak mendapat apresiasi. Dua residen di bangku audiens saling berpandangan dalam diam ketika tepuk tangan mulai menyebar ke seluruh ruangan. Dalam beberapa detik, auditorium dipenuhi tepuk tangan untuk Soo-hyuk yang masih berdiri di podium. Shin Hyun-tae tersenyum tipis dan mengusap telinganya, tampak lega sekaligus puas melihat debut residen mudanya berakhir seperti itu. Para senior di meja depan juga ikut bertepuk tangan, menegaskan bahwa pengakuan kali ini datang bukan hanya dari rekan seangkatan. Soo-hyuk menatap auditorium dengan mata berbinar. Ia hampir tidak percaya suatu hari akan menerima tepuk tangan seperti ini. Baruda mengingatkannya agar tidak terlalu larut, ini baru langkah pertama menuju dokter penyakit dalam terbaik di dunia. Soo-hyuk langsung menyuruhnya jangan membawa sial. Namun Baruda tetap puas. Di tengah tepuk tangan yang belum berhenti, ia menyimpulkan bahwa sejauh ini debut Soo-hyuk berjalan sempurna.